神を称える言葉じゃない。ファンさん。Halo Nakama, pada kali ini kami akan merangkum cerita tentang dunia di mana seorang hunter alias pemburu harus bertarung melawan para monster-monster mengerikan demi menyelamatkan dunia. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah lebih baiknya support kami dengan cara klik subscribe dan komentar di kolom komentar ya. Oke lah, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Inilah Solo Leveling. Pada awal scene diceritakan kejadian 3 tahun yang lalu. Di sebuah pulau muncul beberapa monster dari dalam Gate. Gate adalah pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain, alias para monster-monster berbentuk burik. Terlihat beberapa hunter atau pemburu peringkat rendah berusaha untuk melawan mereka. Namun karena kemampuan mereka yang masih kurang membuat mereka agak kewalahan menghadapi monster-monster di sana dan hampir terbunuh. Hingga pada akhirnya 3 hunter peringkat S datang menyelamatkan mereka semua. Mereka terdiri dari Byung-gu, Yun-ho, dan Eun-seok. Byung-gu memiliki kekuatan penyembuhan. Dia ditugaskan untuk menyembuhkan para hunter yang terluka. Sedangkan Yun-ho dan Eun-seok memberikan perlawanan pada para monster. Saat berhasil mengalahkan salah satu monster, monster yang sama kembali muncul. Pertarungan pun dilanjut. Di sisi lain, Git juga muncul di dalam kota, membuat para monster berkeliaran di kota tersebut. Dikarenakan kekacauan semakin membahayakan, membuat Presiden Choi dan para hunter yang berjaga akhirnya turun membantu. Beberapa kelompok hunter akan segera melakukan raid. Raid adalah kegiatan untuk menjelajahi Git dan menaklukkannya dari dalam. Jika mereka semua berhasil menaklukkan Git itu, maka mereka semua akan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Cukup bangetlah melangsungkan kehidupan mereka bersama keluarga. Tapi resikonya adalah nyawa. Di sisi lain muncullah seorang pemuda yang kelihatan cupu. Dia bernama Sang Jinwoo. Jinwoo merupakan hunter peringkat E terlemah dari peringkat E yang lainnya. Oh iya, bagi yang belum tahu urutan peringkat kemampuan seseorang untuk bertarung, sini biar aku kasih tahu ya. Jadi urutan terbesar adalah S, kemudian A, B, C, dan E. Bahkan si Jinwoo dinobatkan sebagai orang terlemah untuk saat ini. Apalagi Jinwoo pernah mondok di rumah sakit karena terluka sehabis bertarung melawan Git peringkat E. Di sana juga Jinwoo mendengar percakapan semua orang yang menyindirnya. Tapi Jinwoo tidak bisa menyangkal hal tersebut. Ya, karena itu adalah fakta tentang dirinya. Di waktu yang sama, Jinwoo bertemu dengan seorang gadis yang bernama Jo-hee, di mana hanya Jo-hee sajalah yang sangat mengkhawatirkan Jinwoo. Singkat cerita, para kelompok hunter berkumpul untuk memasuki Gate yang ada di hadapan mereka. Mereka juga dipimpin oleh seseorang yang bernama Song Cheol. Di sisi lain, pemimpin dari serikat hunter yang bernama Go Geun-hye sedang melakukan diskusi dengan bawahannya, di mana pihak pemerintah ingin para hunter menghindari yang namanya Dagian Break. Dagian Break adalah situasi di mana sebuah Gate mengalami ketidakstabilan. Hal ini bisa membuat sebuah Dagian Break peringkat E menjadi peringkat S secara tiba-tiba. Pihak pemerintah juga menginginkan serikat hunter mengirimkan sumber daya yang mereka dapatkan dari dalam Gate. Dan itulah salah satu cara mereka untuk mendapatkan uang. Barang yang mereka dapatkan dari dalam Gate dapat dijual dengan harga yang lumayan besar. Selain itu, mereka juga bisa membunuh para monster dan mengambil batu sihir yang memiliki energi sihir. Mereka bisa menjual batu sihir itu atau mengolah batu sihir itu sebagai senjata yang lebih bagus untuk bertarung melawan para monster lagi. Pemerintah juga ingin membuat energi sihir yang bisa digunakan sebagai energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan listrik. Di sisi lain, Jinwoo berhasil mendapatkan satu batu sihir, akan tetapi dia harus berhadapan dengan seekor goblin yang masih tersisa. Tapi apesnya, karena Jinwoo orang terlemah, membuat dia tidak bisa mengalahkan si goblin itu, bahkan mendapatkan serangan.
Melihat Jinwoo yang terluka, salah satu hunter mencoba untuk mengalahkan si goblin. Jinwoo yang terluka pun disembuhkan oleh Jo-hee yang merupakan penyembuh di dalam kelompok ini. Singkat cerita, kelompok mereka semua berhasil mengalahkan bos monster yang ada di dalam gate ini. Di sana, Jinwoo kembali terluka di bagian kakinya dan disembuhkan lagi oleh Jo-hee. Melihat Jinwoo yang benar-benar cupu, Jo-hee pun meminta Jinwoo untuk memikirkan lagi jika ingin menjadi seorang hunter. Jo-hee terlihat sangat khawatir dengan keadaan Jinwoo. Dia tidak ingin Jinwoo kehilangan nyawanya karena ingin menaklukkan sebuah gate. Di sana, para hunter yang berhasil membunuh monster di dalam gate berhak mengambil batu sihir ataupun senjata. Tidak lama setelah itu, salah satu hunter memanggil semua kelompok. Di sana dia menjelaskan kalau dirinya menemukan sebuah goa di belakang ruang bos monster. Mereka mengira kalau tempat itu merupakan dungeon berlapis, yang mana di dalam dungeon terdapat dungeon yang lainnya. Bahkan salah satu hunter menyadari kalau mereka tidak menerima tanda-tanda bahwa dungeon itu akan tertutup. Dijelaskan seharusnya setelah melawan atau mengalahkan bos monster, maka mereka akan mendapatkan tanda-tanda dari menutupnya gate atau dungeon itu. Hal itu membuat mereka penasaran ada apa di dalamnya. Akan tetapi, sang pemimpin menyuruh mereka jangan asal melakukan tindakan, karena mereka harus menunggu utusan dari serikat hunter terlebih dahulu. Akan tetapi, ada salah satu orang yang tidak terima jika harus menunggu utusan dari serikat hunter. Dia merasa bahwa kitalah yang menemukan dungeon ini. Kalau kita melaporkan dungeon ini, maka dipastikan para serikat hunter juga akan mengambil keuntungan, kata orang itu. Karena adanya beberapa pendapat, pemimpin mereka pun memutuskan untuk voting. Singkat cerita, hasil suara pun seri. 6 orang memilih untuk masuk ke sana, dan 6 orang lagi memilih untuk tidak masuk. Tinggal satu suara terakhir, yaitu oleh Jinwoo. Walaupun Jinwoo menolak untuk masuk, tapi karena Jinwoo sangat membutuhkan uang, dia dengan terpaksa memilih memasuki tempat itu. Dijelaskan ternyata Jinwoo adalah tulang punggung keluarganya. Sejak ayahnya menghilang, Jinwoo harus bisa mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya dan juga membiayai sekolah adiknya. Di sisi lain, di serikat para hunter, terlihat beberapa anggota baru hunter sedang mendaftar. Setelah mengetahui peringkat mereka akan langsung ditawarkan untuk memasuki sebuah guild atau kelompok-kelompok besar yang merekrut para hunter untuk dijadikan pekerja mereka. Tidak terlepas dari itu, Presiden Choi yang merupakan salah satu guild terkenal, dia juga merekrut para hunter baru untuk dijadikan pekerjanya. Dia ingin merekrut hunter yang memiliki kemampuan yang bisa melampaui hunter terkenal yang bernama Cha Hai-in. Yang mana Cha Hai-in adalah seorang hunter peringkat S yang sangat kuat. Selain itu, dia adalah orang yang baik. Di scene lain, Jinwoo dan yang lainnya mencoba untuk mengikuti jalan bawah tanah yang ditemukan sebelumnya. Di sana, Jo-hee benar-benar jengkel dengan Jinwoo karena memaksa masuk ke tempat ini. Padahal baru tadi dia terluka 2 kali, masih saja maksain masuk ke sini. Jinwoo pun hanya bisa meminta maaf karena sikap egoisnya itu. Mendengar hal itu, Jo-hee menyuruh Jinwoo untuk mentraktirnya makan malam sebagai permintaan maaf karena terlalu ceroboh. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah pintu masuk misterius. Mereka harus waspada dengan tempat ini. Dan perlahan, mereka semua pun membuka pintu lalu memasuki tempat tersebut. Di sana, mereka sama sekali tidak melihat adanya monster yang akan mereka buru. Mereka hanya melihat patung-patung raksasa yang melingkari tempat itu. Jinwoo penasaran dengan salah satu patung paling besar di sana. Dirasa sangat sepi sekali, tidak ada monster. Mereka pun memeriksa ke seluruh ruangan yang ada di sini. Sempat juga salah satu dari mereka menemukan sebuah tulisan yang susah dipahami. Sepertinya sih tulisan aksara kuno. Pemimpin Song kemudian mencoba untuk membacanya. Dia menemukan arti kalau tempat ini memiliki nama kuil Kartenan. Ada beberapa aturan yang harus mereka turuti. Pertama, mereka harus menghormati sang dewa. Kedua, mereka harus memuji sang dewa. Ketiga, mereka semua harus taat dengan perintah sang dewa.
Dan yang terakhir, mereka yang tidak mengikuti semua aturan itu, maka tidak akan bisa pulang hidup-hidup dari tempat ini. Di saat pemimpin Song membaca aturan itu, terlihat Jo-hee memanggil Jin-woo dengan ketakutan. Dia merasa kalau mata dari patung raksasa bergerak dan melihat ke arah mereka. Jin-woo berkata, "Ah, apa iya? Aku tidak percaya dengan itu. Kamu salah lihat kali." Saat pemimpin Song selesai membaca aturan itu, tiba-tiba pintu yang mereka lewati tadi tertutup sendiri. Membuat salah satu hunter merasa, ini tidak beres. Dia salah satu hunter yang tidak setuju untuk masuk ke sini. Dia yang kesal kemudian berniat keluar dari tempat ini. Namun inilah yang terjadi. Setelah melihat kejadian itu, mereka semua menjadi sangat panik. Jin-woo juga merasa sepertinya aku akan mati di sini juga. Orang tadi peringkatnya udah D, tapi malah mati, apalagi aku. Dari situlah Jin-woo akhirnya mempercayai perkataan Jo-hee. Dia merasa kalau patung yang paling besar di tempat itu memang benar bisa menggerakkan matanya. Melihat kejadian itu membuat dia teringat dengan masa lalunya di saat dia memasuki Gate bersama para hunter lainnya. Dia merasa aneh, meskipun dia sangat lemah, tapi tidak tahu kenapa dia selalu selamat. Dia merasa mengorbankan nyawanya itu adalah suatu jalan keluar yang bisa menyelamatkan dirinya. Jin-woo juga selalu bisa memperhatikan ketika teman-teman hunternya sedang bertarung melawan monster, sehingga dia belajar ketika bahaya akan menyerang. Karena mata patung raksasa tadi bergerak, Jin-woo menyuruh semua orang merunduk untuk menghindari serangan dari patung itu. Namun, beberapa orang yang terkena serangan itu langsung lenyap seketika, membuat para hunter yang lainnya menjadi sangat panik. Melihat kejadian mengerikan itu, Jin-woo semakin putus asa. Dia merasa cepat atau lambat dia akan mati di sini. Karena situasi semakin mengerikan, para hunter pun berniat untuk melarikan diri. Untungnya, Pak Song sadar dan memperingatkan mereka untuk tidak bergerak jika tidak ingin patung itu menyerang kembali. Jin-woo merasa khawatir melihat Jo-hee yang ketakutan kayak begitu. Kemudian Pak Song menghampiri Jin-woo dan berkata jika teriakannya tadi berhasil menyelamatkan mereka dari serangan patung tersebut. Akan tetapi Jin-woo benar-benar terkejut di saat melihat tangan Pak Song yang sudah terputus. Jin-woo pun berinisiatif untuk menghentikan pendarahan tersebut. Setelahnya Pak Song kembali mengingat komandemen kuil Kartenan, yaitu 3 syarat agar mereka bisa pulang hidup-hidup dari tempat ini. Kemudian terlihat seorang hunter merasa apes, niat awal menjalin kontrak dengan guild besar untuk dapetin uang, malah kejebak di sini. Dia pun memutuskan untuk keluar saja. Dia yakin bisa keluar dari sini dengan kecepatan larinya untuk menghindari serangan patung tersebut. Akan tetapi melihat kejadian tersebut, Jin-woo menyadari bahwa patung itu bisa membasmi para hunter kapanpun jika dia mau. Namun hingga saat ini dia tidak melakukan itu. Berarti memang ada caranya untuk menghindari hal tersebut. Tidak berlangsung lama, Jin-woo akhirnya menemukan petunjuk. Dia menanyakan kembali apa komandemen pertama kuil Kartenan. Syarat yang pertama yaitu hormatilah sang dewa. Dan Jin-woo tiba-tiba berdiri, membuat Pak Song mencoba mencegahnya. Jin-woo menatap mata patung tersebut, namun patung itu akan menyerang. Lalu Jin-woo menundukkan badannya dan benar saja patung itu tiba-tiba menghentikan serangannya. Menyadari cara ini berhasil, lantas Jin-woo menyuruh teman-temannya untuk bersujud di depan patung itu. Para hunter yang lainnya beranggapan kalau ini tidak masuk akal. Namun ketika Jin-woo menjelaskan apa yang terjadi, para hunter yang lainnya pun mengerti dan menuruti permintaan Jin-woo. Dan benar saja penjelasan Jin-woo, secara tiba-tiba mata patung itu berhenti bersinar. Dirasa sudah aman, para hunter pun berdiri.
Akan tetapi, Jinwoo merasa jika semuanya belum berakhir. Dan bener aja dong, patung itu kembali aktif dan beranjak dari tempat duduknya. Melihat kejadian tersebut, Pak Song yang panik pun bertanya, apa yang harus kita lakukan? Akan tetapi, Jinwoo tidak memiliki rencana apa-apa. Yang terpenting, kita jangan melanggar komandemen dan lakukan syarat kedua, yaitu pujilah sang dewa. Tidak lama setelah itu, seorang hunter pun memberikan pujian untuk sang dewa. Melihat reaksi patung tersebut, Jinwoo merasa jika pujian itu bukanlah untuk dewa yang ada di depannya. Dan benar saja, tiba-tiba この神を称える言葉じゃない。 Melihat kejadian mengerikan lagi, para hunter pun panik lalu melarikan diri. Jinwoo memegang tangan Joe dan membawanya lari. Pak Park yang berlari berkata, aku tidak ingin mati di sini. Aku punya keluarga yang menungguku. Lantas dia berlindung di salah satu patung tersebut. Awalnya aman-aman saja, akan tetapi... Oi, Hakusang, ushiro! Jinwoo yang sedang berlari pun belum mengerti bagaimana caranya menyelesaikan syarat kedua, pujilah sang dewa. Mata Jinwoo tertuju pada patung-patung yang memegang senjata. Dan saat melihat patung yang memegang instrumen, Jinwoo pun memahami sesuatu dan meminta yang lain untuk berlari ke arah patung yang membawa instrumen itu. Dan benar saja dong, saat mereka berada di depan patung instrumen, patung itu kemudian aktif dan memainkan musik. Jinwoo yang membawa Joe pun sampai di depan patung instrumen. Namun saat mereka berdua sampai, loh, patung itu kok enggak memainkan musiknya. Hal itu membuat Jinwoo menyadari, oh Allah, di sini tidak boleh berdua. Jinwoo menyuruh Joe untuk di sini saja, sedangkan Jinwoo akan berlari pergi. Dan bener lagi, saat Joe sendirian, patung itu pun memainkan musiknya. Akan tetapi, Jinwoo yang berlari malah dikejar oleh patung besar. Jinwoo berhasil menghindari injakan patung itu dan selamat sampai di depan patung. Apesnya, Jinwoo salah berhenti karena patung itu tidak membawa instrumen. Untungnya, Jinwoo masih hidup dari serangan tersebut. Dia kemudian merangkak dan menuju ke arah patung yang membawa instrumen. Dan beruntung dia berhasil membuat patung besar itu duduk kembali. Joe yang sedari tadi khawatir pun mendatangi Jinwoo. Namun alangkah terkejutnya dia setelah melihat kaki Jinwoo yang sudah terputus. Joe mencoba untuk menyembuhkannya. Namun karena dia terlalu memaksakan diri, dia pun mengeluarkan darah. Di sisi lain, Pak Kim menyalahkan Ketua Song karena dia telah mengambil keputusan yang sembarangan. Dan berkata, tanganmu hilang, yaitu karmamu. Pak Song pun membenarkan hal itu dan akan bertanggung jawab atas keputusannya. Jinwoo menengahi pertengkaran mereka. Sudah, sekarang bukan waktunya gelut. Ini loh, masih ada satu komandemen lagi. Di sisi lain, ternyata patung besar itu mengeluarkan sebuah altar. Jinwoo beranggapan bahwa ini komandemen ketiga, yaitu taatlah kepada sang dewa. Berarti altar itu untuk memberikan persembahan berupa harta atau bisa saja nyawa. Pak Kim juga beranggapan sama dengan Jinwoo. Dia kemudian mengarahkan pedangnya ke arah Ketua Song dan memintanya untuk bertanggung jawab. Janji Pak Song pun dilaksanakan. Dia bersedia menjadi persembahan dan berjalan pelan ke altar. Di sini Jinwoo tidak setuju. Kan kita bisa sampai di sini karena voting. Jangan menyalahkan Pak Song. Akan tetapi setelah melihat hal itu, Jinwoo sadar bahwa sang dewa tidak membutuhkan persembahan. Karena Jinwoo tidak bisa berjalan, dia meminta teman hunternya untuk membawanya ke altar. Di saat mereka sampai, terlihat 3 api tiba-tiba menyala. Merasakan situasi yang mengerikan, Jinwoo berpikir apa bakalan ada regu bantuan yang akan menyelamatkan mereka. Diketahui jika sudah 1 minggu gate ini terbuka. Dan setelah 7 hari, gate akan terbuka sepenuhnya.
Hal tersebut berarti akan ada dungeon break, yaitu para monster akan keluar dari dalam gate dan menyerang dunia luar. Dan tujuan lain dari mengadakan raid yaitu mengalahkan boss dungeon dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan jika mereka gagal, maka para monster akan pergi ke dunia luar, termasuk patung besar yang ada di depan Jinwoo saat ini. Kemudian Shin memperlihatkan adik Jinwoo yang bernama Jinah. Dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Meski ibunya tidak sadarkan diri, namun Jinah selalu menceritakan tentang kehidupannya. Kembali kepada Jinwoo, dia meminta Pak Kim dan Jo-hye untuk masuk ke altar. Hal tersebut tidak lain karena api akan menyala sesuai dengan jumlah orang yang masuk ke altar ini. Dan setelah itu, mereka akan mengetahui hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mereka masuk, ini yang terjadi. Terlihat gerbang terbuka dan salah satu api biru padam. Serta para patung tiba-tiba bergerak. Melihat hal itu membuat Jinwoo meminta mereka untuk terus menatap ke arah patung tersebut. Akan tetapi seorang hunter wanita panik dan memutuskan keluar altar. Dan ternyata berhasil melewati gerbang dengan selamat. Jinwoo menyadari jika api biru akan menghilang kapanpun itu, sedangkan api merah akan mati di saat ada orang yang berhasil keluar altar. Tapi Jinwoo merasa jika itu bukanlah suatu keberhasilan, tapi ada jebakan. Melihat satu orang selamat, seseorang yang membawa Jinwoo sebelumnya juga ikut berlari dan berhasil dong melewati gerbang. Melihat banyak yang berhasil melewati gerbang, Jinwoo tetap percaya pasti ini jebakan. Dia juga meminta mereka yang tersisa untuk tidak bergerak dan menatap patung itu sampai semua api biru padam. Jinwoo yakin dengan rencana itu mereka akan selamat. Berbeda halnya dengan Pak Kim, dia tidak percaya dan berkata, "Tapi ada kemungkinan juga kita akan terjebak lagi setelah api biru itu padam." Meski Jinwoo sudah banyak berjasa kebelakangan ini, namun Pak Kim tidak bisa menuruti perkataan Jinwoo. Karena dia ingin selamat seperti para hunter sebelumnya. Ya, Pak Kim kemudian pergi dan berhasil selamat. Pak Song menyuruh mereka berdua untuk pergi, karena kemungkinan pintu itu akan selalu terbuka asal ada satu orang yang tetap di altar ini. Namun Jo-hye tidak mau pergi. Mendengar itu, Jinwoo meminta Pak Song membawa Jo-hye dengan paksa. "Biar aku saja yang di sini. Kalau aku yang pergi membawa Jo-hye, tidak mungkin karena kondisiku seperti ini." Karena waktunya hampir habis, Jinwoo kemudian meminta mereka untuk segera pergi. Awalnya Jo-hye tidak mau, Jo-hye tetap ingin bersama Jinwoo. Jinwoo kemudian memberikan kristal sebagai ganti traktiran yang gagal terpenuhi. Jo-hye yang tetap kekeh tidak mau pergi, lantas Pak Song membuat Jo-hye pingsan. Sembari meminta maaf, dia pun membawa Jo-hye pergi. Meski kondisi Jinwoo seperti itu, namun dia tidak mau menyerah, serta memanfaatkan pedang untuk melawan mereka. Dalam perlawanan dia, Jinwoo teringat dirinya yang selalu menjadi orang terlemah, bahkan selalu menjadi bahan cemoohan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga tidak berpikir jika dirinya juga mempunyai keluarga, dan Jinwoo juga ingin pulang hidup-hidup. Dengan keadaan sekarat, Jinwoo tidak ingin mati. Bersamaan dengan patung yang akan memotong dirinya, Jinwoo ingin punya kesempatan satu kali lagi. Dan inilah yang terjadi. Setelah sebuah screen virtual muncul, tiba-tiba Jinwoo terbangun dan berada di rumah sakit. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kakinya kembali utuh seperti semula dan badannya kembali bugar. Hal itu membuat Jinwoo mengira, jangan-jangan ini mimpi. Di waktu yang sama datang dua orang yang menjenguk Jinwoo. Si rambut pirang bernama Woo Jinchul, seorang hunter, sekaligus manajer departemen pengawas serikat. Dan yang berambut ungu bernama Kang Tae-sik. Kata-katanya, Jinwoo tidak sadarkan diri selama 3 hari. Sedangkan Pak Song kemungkinan akan berhenti menjadi hunter karena kehilangan satu lengannya. Sedangkan Jo-hye mengalami trauma berat setelah kejadian itu.
Dan sepertinya juga Choi tidak akan melanjutkan kembali sebagai seorang hunter. Jadi pada saat itu Woo Jin-sul menerima laporan ada korban yang selamat. Dia dan anggota guild Harimau Putih segera berangkat menuju TKP. Mereka hanya menemukan Sung Jin-woo yang sedang pingsan. Mereka juga tidak melihat sedikit pun jejak dari kuil atau patung yang ada di sana. Setelah mengetahui tragedi itu, Woo Jin-sul pun beranggapan bahwa Sung Jin-woo mengalami kebangkitan yang kedua. Mendengar itu sontak saja membuat Jin-woo terkejut. Diketahui jika jumlah kekuatan seorang hunter ditetapkan saat mereka bangkit dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Akan tetapi ada juga hunter yang mengalami kebangkitan kedua, dan hunter yang mengalami hal tersebut dapat melampaui batas dirinya dan menjadi peringkat A, bahkan peringkat S pun dapat diraih. Mendengar itu, Jin-woo pun merasa GR karena menurutnya Jin-woo mengalami apa yang mereka katakan. Kemudian Kang Tae-sik mengeluarkan alat pengukur mana dan meminta Jin-woo untuk meletakkan tangannya di atas alat tersebut. Namun, skornya sangat amazing. Kecil bingit. Aduh, melihat itu membuat mereka kecewa. Peringkat E saja skornya sampai 70. Jin-woo cuma 10. Tapi bisa-bisanya Jin-woo dapat bertahan hidup di dungeon tersebut. Di sini Jin-woo juga merasa aneh kenapa mereka tidak bisa melihat screen virtual yang ada di depannya. Di sana juga ada notif pesan belum terbaca. Saat akan disentuh, loh ternyata bukan layar sentuh. Tidak lama setelah itu, Jinah adik Jin-woo datang menemuinya. Dia khawatir dengan sang kakak. Jinah juga akan mengancam akan mogok sekolah jika sang kakak terluka lagi. Mendengar hal itu, Jin-woo hanya bisa tersenyum dan meminta maaf. Lanjut, Jin-woo yang merasa penasaran kemudian bertanya pada Jinah. Jinah, apa kau bisa lihat screen virtual di depanku? Ternyata Jinah juga tidak bisa melihatnya. Karena screen virtual itu sama seperti di game, Jin-woo kemudian menanyakan bagaimana cara membuka pesan yang ada di sebuah game. Namun Jinah mengatakan, buka saja kotaknya, coba klik-klik. Karena sang kakak sudah kelihatan membaik, Jinah pun memutuskan untuk pulang. Terlihat banyak sekali notif yang muncul saat Jin-woo berhasil membuka pesan tersebut. Dijelaskan juga jika sistem akan meningkatkan kemampuan si pemain jika berhasil melaksanakan misi. Dan jika tidak mengikuti misi, maka pemain akan mendapatkan penalti. Jin-woo juga mendapatkan notif jika dia memiliki daily quest yang disebut pelatihan menjadi kuat. Daily quest kali ini Jin-woo diharuskan melakukan beberapa latihan, salah satunya push up 100 kali. Apabila Jin-woo tidak berhasil, apalagi tidak menjalankan misi tersebut, maka dia akan mendapatkan penalti. Di sisi lain, terlihat Woo Jin-sul memberitahukan kepada Ketua Go jika Jin-woo tidak mengalami kebangkitan kedua. Ketua Go juga merasa beruntung karena tidak mengalami dungeon break. Di sisi lain, di tempat guild hunter, terlihat Ketua Choi meminta Chai-in untuk mengikuti raid peringkat B serta memintanya untuk menjadi instruktur. Pak Choi meminta itu karena raid kali ini termasuk ke dalam pelatihan anak baru. Awalnya Chai-in menolak karena merasa tidak bisa menjadi seorang guru. Namun Ketua Choi menyuruhnya untuk bertarung seperti biasanya saja, karena nanti anak-anak baru akan melihat dan belajar dari Chai-in. Di sisi lain terlihat gate tiba-tiba muncul di jalan raya. Hal tersebut membuat masyarakat sekitar meminta para hunter untuk menyelesaikan gate tersebut. Scene kembali ke Jin-woo yang sedang tertidur. Dan secara tiba-tiba screen virtual memberikan notif jika daily quest latihan menjadi kuat telah tiba. Dibarengi adanya gempa membuat Jin-woo terbangun dan tiba-tiba melihat dirinya berpindah tentu saja membuat Jin-woo merasa heran dan menganggap semua ini pasti hanya mimpi. Tidak lama setelah itu, muncullah kelabang raksasa dibarengi notif dari screen virtual bahwa Jin-woo mendapatkan penalti dan harus bertahan hidup di padang gurun selama 4 jam. Terlihat Jin-woo dikejar beberapa kelabang raksasa dan waktu bertahan hidup Jin-woo tersisa 2 jam lagi. Di tempat lain, terlihat perawat terkejut di saat Jin-woo sudah tidak ada di ruangannya, sehingga perawat pun memutuskan untuk mencari keberadaannya. Kembali ke Jin-woo,
Karena sudah beberapa jam bertahan hidup, sepertinya Jinwoo sudah tidak sanggup lagi. Padahal tinggal 9 detik lagi loh. Dan secara tiba-tiba di saat Jinwoo pingsan, terlihat screen virtual memberitahukan jika Jinwoo mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan penalti. Si perawat juga akhirnya menemukan Jinwoo. Setelah Jinwoo siuman, dia pun mengabarkan ke sang adik bahwa dia sudah bisa pulang. Mendengar hal itu membuat sang adik merasa senang dan meminta sang kakak untuk mentraktirnya saat pulang nanti. Di sisi lain terlihat Jo-hye yang sedang dimintai untuk bergabung ke dalam raid. Karena diketahui muncul gate peringkat D di wilayah Hapjeong beberapa waktu yang lalu. Karena kebanyakan guild sudah kehabisan hunter, jadi orang tersebut meminta Jo-hye untuk bergabung. Namun karena di sini hanya penawaran dan tidak ada paksaan, Jo-hye pun menolak ajakan tersebut. Lalu orang itu juga memberitahu jika Jinwoo sudah siuman. Mendengar hal tersebut, tentu Jo-hye jadi lega. Singkat cerita, dia menjenguk Jinwoo. Akan tetapi perawat mengatakan kalau Jinwoo sedang olahraga. Sejak Jinwoo siuman, dia selalu berlari setiap hari. Mendengar betapa kerasnya Jinwoo latihan, Jo-hye pun pergi dan memutuskan untuk menjenguknya lain waktu. Jinwoo semakin mengerti jika daily quest telah berhasil dia selesaikan, maka dia akan mendapatkan hadiah. Tapi jika misinya gagal, apalagi tidak dikerjakan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Jinwoo yang telah menyelesaikan misi, dia memilih hadiah pemulihan, membuat rasa lelahnya hilang seketika. Jinwoo juga mendapatkan poin, dia juga bisa membagikan poin itu ke slot yang dia inginkan. Kali ini Jinwoo memasukkan poinnya untuk menaikkan kekuatannya, sehingga Jinwoo semakin kuat sesuai dengan poin yang ditambahkan. Setelah itu, terlihat Jinwoo mendapatkan random box setelah menyelesaikan daily quest. Di sini Jinwoo agak terkejut karena yang dia dapatkan adalah sebuah kunci. Diketahui jika kunci tersebut untuk berteleportasi. Diketahui jika kunci tersebut untuk berteleportasi ke ruang bawah tanah. Di lain waktu, terlihat Jinwoo menjenguk ibunya yang belum sadarkan diri. Dijelaskan ternyata ibu Jinwoo 4 tahun yang lalu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dijelaskan juga bahwa ibu Jinwoo terkena penyakit yang disebut sebagai tidur abadi. Penyakit tersebut muncul bersamaan dengan kemunculan gate. Dan konon ada satu dari puluhan ribu orang yang terkena penyakit seperti ini. Singkat cerita, Shin pun beralih memperlihatkan Jinwoo yang sedang latihan fisik. Dia kemudian teringat di saat dia mendapatkan hak untuk menjadi hunter. Dia pun memberikan kabar baik ini kepada adiknya. Jinwoo berharap dengan ikutnya dia menjadi hunter, dirinya dapat membayar pengobatan sang ibu. Mendengar hal itu, tentu saja sang adik merasa khawatir dengan sang kakak. Diperlihatkan juga saat Jinwoo menjadi seorang hunter. Akan tetapi saat dia melawan monster lemah seperti goblin, Jinwoo malah kalah. Untung saja ada hunter lain yang menyelamatkan Jinwoo. Namun sejak itu jugalah Jinwoo dikucilkan oleh teman-teman hunter yang lain, serta menganggap Jinwoo adalah beban. Mendengar hal itu, Jinwoo hanya bisa tersenyum dan meminta maaf. Singkat waktu, Jinwoo mendatangi stasiun Hapjeong. Ternyata Jinwoo berencana memasuki dungeon. Namun jika dia dalam bahaya, Jinwoo pun berniat untuk kabur dengan kecepatan penuh. Setelah itu, Jinwoo mengeluarkan sebuah kunci yang dia dapatkan sebelumnya dan secara tiba-tiba dia berhasil memasuki gerbang tersebut dibarengi pintu dungeon yang tiba-tiba tertutup. Di saat Jinwoo melihat orang lain bisa menembus pintu itu, dia pun menyadari jika dungeon ini berada di dimensi yang berbeda. Di sini Jinwoo tidak bisa keluar sampai berhasil menyelesaikan dungeon. Tidak lama setelah itu terlihat 3 goblin datang menyerang Jinwoo. Awalnya Jinwoo merasa ragu. Apa aku akan menang ya? Akan tetapi ini yang terjadi.
terlihat Jinwo berhasil membasmi salah satu goblin dengan senjata tajamnya. Hal itu membuat Jinwo mulai percaya diri dan akan membasmi goblin yang tersisa. Dan singkat cerita, Jinwo berhasil mengalahkan ketiga goblin tersebut. Berhasil mengalahkan para goblin membuat Jinwo merasa kalau dia sudah bertambah kuat. Akan tetapi tidak sampai di situ, Ditch. Secara tiba-tiba muncul serigala merah dan menyerang Jinwo. Serangan tersebut berhasil membuat belati Jinwo hancur. Melihat hal itu, malah membuat Jinwo tidak bisa menggerakkan kakinya. Jinwo merasa ketakutan dan trauma dengan kejadian sebelumnya. Untung saja saat serigala itu menyerang, Jinwo berhasil menghindar, namun menyerang kembali. Diketahui dari screen virtual, serigala itu bernama Lycan. Dirasa terus-terusan menyerang, membuat Jinwo gak mau kelihatan cupu. Dia pun memberikan balasan. Pukulannya membuat si Lycan terpental jauh, namun itu belum cukup baginya. Dirasa pukulannya gini-gini aja, dia pun memutuskan untuk terus berlari dan menghindari serangan si Lycan. Di momen ini juga, Jinwo mengingat sesuatu dan langsung memunculkan inventory screen-nya, dan ini yang terjadi. Entah bagaimana caranya, pedang seharga 3 juta seperti milik Pak Kim ada di inventory screen-nya. Jinwo juga merasa beruntung karena luka-lukanya sudah tidak terasa sakit lagi. Akan tetapi, datanglah 2 ekor Lycan yang perlahan menghampirinya. Jinwo sebenarnya udah gak takut ngelawan monster-monster itu, tapi kok pedangnya malah nyangkut, makin paniklah dia. Namun setelahnya, melihat serangan Jinwo barusan, si Lycan satunya malah kabur. Hahaha, takut deh lo ngelihat MC gua OP parah gini. Di sisi lain, Jinwo pun akhirnya menyadari kalau dia baru saja naik ke level 2. Oh, kemungkinan luka-lukanya sembuh karena mengalami level up. Setelah itu, Jinwo membagi poinnya ke 5 statusnya. Akan tetapi Jinwo masih belum paham tentang status STR yang poinnya udah 32. Setelah itu, Jinwo mencari batu sihir di Lycan yang sudah mati itu. Dibarengi muncul notif tentang drop item yang diperolehnya tadi. Jinwo mengambil item taring besi Lycan. Setelahnya terlihat sistem yang memberitahu tentang toko yang kini telah dibuka. Namun karena level Jinwo masih sangat rendah, membuat dia belum bisa mengakses item di toko itu. Tapi dia masih bisa menjual drop item yang didapatkannya tadi. Nggak lama setelah itu, Lycan yang kabur tadi malah balik lagi. Cari mati kayaknya dia. Hahaha. Buset, ternyata bawa teman-temannya dong. Kita lihat sendiri aksi Jinwo ya. Di momen ini juga, Jinwo mengingat masa lalunya di saat dia bahagia menjadi seorang hunter. Dan nanti uangnya akan dia gunakan untuk berobat ibunya meskipun nyawa taruhannya. Terlihat dia pun membuang semua rasa takutnya selama ini dan akan membantai habis para Lycan di sekelilingnya. Hingga akhirnya pertarungan super keren dari Jinwo barusan membuat pedangnya terlihat akan rusak. Tapi syukurlah Jinwo selamat. Setelah itu, sistem memberikan notifikasi titel Wolf Assassin pada Jinwo, di mana titel itu bisa menaikkan damage ke monster bertipe hewan sebanyak 40%. Dan juga terlihat dia mendapatkan item batu teleportasi maupun item-item yang lainnya. Setelahnya, Jinwo melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, terlihat Joe ditelepon oleh pegawai Biro Hunter yang memintanya untuk membantu mengatasi dungeon break. Meskipun sudah punya hunter bertipe tanker maupun attacker, namun mereka sangat kekurangan hunter dengan tipe support healer seperti Joe. Meski masih trauma dengan kejadian sebelumnya, namun setelah mengingat perjuangan Jinwo, dia pun menyetujui permintaan tersebut. Kembali kepada Jinwo, diperlihatkan monster Lycan yang tadinya merah saat ini berubah warna menjadi putih setelah berkali-kali dihantam oleh Jinwo.
Dijelaskan bahwa putih artinya lemah, warna jingga artinya setara atau sedikit lebih kuat darinya, dan warna merah yang artinya jauh lebih kuat darinya. Perubahan warna pada Lycan sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Jinwo saat ini sudah bertambah kuat. Namun Jinwo masih pesimis jika mengalahkan monster di lantai paling bawah dungeon ini, apalagi pedangnya juga akan rusak. Tapi bodo amat deh, Jinwo pun turun ke bawah sana. Setibanya di sana, Jinwo ngerasain firasat yang kurang enak. Dan bener aja, tiba-tiba seekor bos dungeon bernama Blue Venom Venged Kasaka, sang raja rawa, pun muncul. Hal itu membuat pedang Jinwo rusak dalam sekejap. Jinwo sebenarnya tahu pedang rusaknya ini tidak akan mampu menembus sisik Kasaka yang sangat tebal itu. Tapi daripada nggak ada perlawanan sama sekali, ya kan? Terus-terusan Jinwo menahan, menghindar, dan memberikan perlawanan. Akan tetapi Jinwo di sini paham betul bahwa kekuatannya saat ini belum cukup untuk melawannya, membuat dia berteriak karena saking emosinya. Apalagi di saat dia teringat ucapan Pak Song bahwa Jinwo adalah senjata terlemah umat manusia. Namun mental kuatnya Jinwo di sini terlihat, dia terus-menerus melawan bos dungeon itu, meskipun selalu jatuh bangun menghadapinya. Akan tetapi perjuangan Jinwo saat ini membuahkan hasil. Dia mulai bisa mengikuti pergerakan si Kasaka. Bahkan dia merasa bahwa Kasaka ini tidak ada apa-apanya sama patung dewa. Dia terus berlari di tubuh Kasaka hingga sampai di lehernya. Setelahnya dia memasukkan semua poin ke STR untuk memperkuat cengkeramannya, dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, sang Raja Rawa mampu dikalahkan dengan teknik kamikaze. Terlihat Jinwo juga mendapatkan sebuah belati rank C yang bernama taring beracun si Kasaka, di mana belati itu mampu menambahkan attack sebesar 25 poin dengan debuff paralisis dan juga drain. Tidak lama setelah itu, sistem memberikan notifikasi bahwa dungeon akan kembali seperti semula. Hal itu dikarenakan bos dungeonnya berhasil dikalahkan. Singkat cerita, Jinwo pun keluar dari stasiun itu. Namun seorang tentara datang dan memarahinya karena tidak mendengarkan siaran gawat darurat di sana. Namun karena baru ngeh kalau Jinwo seorang hunter, tentara itu pun langsung meminta maaf dan berniat membawa Jinwo ke lokasi yang sedang membutuhkan bantuannya. Di tengah perjalanannya, terlihat kota yang sudah benar-benar hancur. Begitupun monster-monster yang banyak bergeletakan. Hal itu membuat Jinwo yakin pasti dungeon break muncul di kota ini. Di sisi lain, terlihat beberapa hunter yang sedang menghadang seekor bos dungeon yang berbentuk golem raksasa. Terlihat juga para hunter yang sedang gelut karena perbedaan pendapat. Singkat cerita, Jinwo sudah berada di sana. Namun dia terkejut setelah melihat Juhe yang juga ada di sana. Apalagi si Juhe masih kelihatan trauma banget atas kejadian sebelumnya. Jinwo merasa bahwa bos dungeon kali ini pasti lebih cupu daripada Kasaka, sang Raja Rawa. Tanpa basa-basi lagi, Jinwo pun menyerangnya, dan inilah yang terjadi. Salah satu hunter pun melihat betul kejadian barusan. Dia juga melihat pedang rusak yang nancep di puing-puing bangunan. Alhasil dia pun bertanya pada salah seorang tentara di sana tentang pedang tersebut. Akan tetapi pas si tentara akan nunjuk ke arah Jinwo, loh, Jinwo-nya sudah pergi dari sana. Hunter itu pun masih penasaran siapa hunter yang membantunya tadi. Apakah itu hunter dengan peringkat tinggi? Setelah itu, kita diperlihatkan beberapa perawat yang sedang memuji-muji salah satu pasien yang tiba-tiba glow up dalam semalam. Padahal kemarin dia masih kurus-kurusnya. Kok tadi aku lihat udah sispek ya? Tapi salah satu perawat tidak percaya dengan itu. Dia pun ke kamar Jinwo sekalian cek pemeriksaan terakhir gitu deh.
Pas dibuka, kaget kan lu mbak? Haha. Jinwo kali ini dah beda banget. Badan keker, tinggi, rambut emo-emo, kiu-kiu lah. Kayak Yuya, Isekai de jet skill. ソンジヌさん、すいません。こちらこそすみません。 Si perawat yang salting pun cuma bisa berkata kalau Jinwo hari ini udah boleh pulang. Dan memintanya untuk nyelesain dulu proses administrasinya di depan nanti. Nggak mau ini jadi ketemuan terakhir, si perawat pun meminta nomor WA-nya Jinwo. Jinwo mah nggak paham, mikirnya hasil pemeriksaan bakal dikirim ke WA-nya. Nggak peka nih MC kita sama mbak-mbak perawat ini. Hahaha. Scene berpindah ke siaran langsung televisi, memperlihatkan sosok Park Yoon-ho, salah satu hunter peringkat S yang memiliki segudang prestasi sedang diwawancarai. Jinah yang sedang nonton siaran langsung itu panik karena dirinya yang hampir terlambat masuk sekolah. Tapi sebelum berangkat, dia pamit dulu sama kakaknya yang postur badannya udah agak tinggian katanya. Melihat Jinah yang akan berangkat sekolah, Jinwo memaksa si adik untuk membawa payung untuk jaga-jaga kalau nanti hujan. Setelah itu, Jinwo ngelihat di status misi hariannya. Karena cuma lari doang misinya, dia mutusin buat dikerjakan nanti siangan saja. Jinwo ngerasain otot yang didapatkan ini karena nyelesain misi-misi yang poinnya dimasukkan ke STR. Poin Jinwo yang tersisa dimasukin ke skill indera dan kecepatan. Nggak lama setelah itu, pemilik apartemen nelpon Jinwo. Beda sama pemilik apartemen yang lain, dia dengan lembut meminta Jinwo untuk membayar sewa apartemen. Tapi kalau belum ada, boleh dikumpulin dulu uang sewanya, katanya. Nggak apa-apa pak, nanti aku segera transfer ya. Di sini Jinwo tidak yakin dia ngalamin kebangkitan kedua atau tidak. Yang jelas dia sudah dengan mudah ngalahin goblin. Dengan kekuatannya kali ini, Jinwo ngerasa bakal mudah cari duit buat bayar sewa apartemennya. Dia pun harus bekerja di dungeon yang peringkatnya tinggi biar duitnya juga gede. Dia pun mencarinya di sosmed, apakah ada party dungeon yang lagi membutuhkan anggota. Dirinya pun sempat kepikiran buat melakukan pemeriksaan ulang rankingnya itu. Karena dirinya mengetahui jika ranknya itu naik, maka peringkat dungeon yang bisa dimasukinya juga akan semakin banyak. Namun karena nggak mau menarik perhatian dan enggak mau orang-orang tahu tentang player sistemnya, Jinwo pun langsung mengurungkan niatnya tersebut. Di saat Jinwo sedang apply ke beberapa dungeon, syukurlah dia dihubungi lewat pesan chat. Dan singkat cerita, Jinwo tiba di tempat. Terlihat ada kelompok rank C yang dipimpin oleh Hwang Dong-suk. Salah satu anak buah kenal sama Jinwo yang terkenal senjata terlemah umat manusia. Langsung dong dimarahin oleh Dong-suk. Yang bener aja, rugi dong. Dong-suk kemudian menjelaskan alasan menerima Jinwo di sini. Karena setidaknya dibutuhkan 8 orang untuk masuk ke dungeon peringkat C ini. Dan setengah dari kelompok tersebut harus berperingkat C juga. Jinwo pun dijanjikan akan dibayar sebesar 2 juta won dengan job sebagai porter atau pembawa barang. Di sini Jinwo juga agak terkejut dengan kelompok mereka. Karena sekelas rank C, tapi kok nggak ada healer sama sekali. Namun Dong-suk berkata, hahaha, kita sudah berpengalaman di bidang dungeon tanpa healer satupun. Setelah menandatangani kontrak, Jinwo dihampiri seorang hunter rank D berumur 21 tahun bernama Yoo Jin-ho. Jinwo ngebatin dari tampilannya, kayaknya nih orang kaya deh. Jin-ho meyakinkan diri kalau dia bukan orang jahat. Bahkan dia berjanji akan melindungi Jinwo yang peringkatnya lebih rendah darinya. Hahaha, belum tahu aja MC gua se-OP apa nih orang. Sebelum masuk ke dalam gate, beberapa orang agak ketakutan ngelihat ukuran gate dungeon yang lebih besar daripada biasanya. Dong-suk berkata, udah gak apa-apa, tenang. Biro Hunter sudah meriksa dungeon itu sebanyak 2 kali. Jinwo juga berkata, ukuran gate itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah aliran kekuatan sihir yang mengalir dari dalam dungeon tersebut. Setelah memasukinya, tidak ada satupun monster yang muncul dan mereka pun berhenti. Di sini, Jinwo mendengarkan ada suara di sekitar mereka, membuat Dong-suk dan yang lainnya bersiap-siap untuk menyambut monster yang akan datang. Dan tiba-tiba...
C 級反応取っておきたくらえ。 Setelah penyerangan para semut berakhir, Dongsuk pun langsung meminta pada semua anak buahnya untuk mengambil semua batu sihir yang baru saja mereka dapatkan. Dirinya juga berterima kasih kepada Jinwoo karena berkat peringatannya tadi, gak ada satupun dari mereka yang terluka. Hal itu membuat Dongsuk merasa penasaran bagaimana Jinwoo bisa melakukan hal itu. Dibarengi, Kyuhyun meminta bosnya itu untuk melihat ke bekas gigitan yang ada di beberapa monster di sana. Mereka pun menduga bahwa itu terjadi karena adanya perebutan wilayah antara monster, bukan tebasan pedang ataupun serangan sihir. Shin berpindah ke gedung Guild White Tiger. Beberapa orang yang sedang melakukan aktivitas dibuat terkejut setelah terjadi getaran di gedung tersebut. Mereka mengira itu adalah gempa, namun salah satu senior di sana mengatakan itu adalah Guild Master mereka yang saat ini sedang berlatih. Shin kembali ke kelompok Dongsuk yang masih melakukan penyusuran. Setelah agak jauh mereka berjalan, ada kristal tuh. Jika ditafsirkan, semua kristal mana di sana bisa saja dihargai sebanyak miliaran won. Sebelum melakukan panen besar-besaran, Jinho mendengar bahwa mereka cuma akan membagi hasilnya bertujuh saja. Hal itu membuat dia langsung meminta Jinwoo untuk memberikan kontrak miliknya tadi dan mengatakan kepada Dongsuk agar membagi rata kristal mana itu kepada Jinwoo juga. Karena isi kontrak Jinwoo saat ini tidak mencantumkan tentang kristal mana sama sekali. Mendengar ucapan Jinho barusan, Dongsuk pun berjanji akan membaginya sama rata. Tapi sebelum membagi kristal-kristal itu, mereka harus mengalahkan bos dungeon dulu yang ternyata sedang tertidur di atas mereka. Akan tetapi Dongsuk dan yang lainnya akan ke mobil mengambil barang-barang tambang yang lupa di bawah. Tapi di sini Jinho dan Jinwoo menaruh kecurigaan terhadap mereka. Jinwoo juga berpikir keras. Syarat untuk masuk ke dungeon rank C itu adalah kelompok yang berjumlah 8 orang. Dan jika dirinya dan juga Jinho gak dihitung, maka jumlah kelompok Dongsuk selama ini adalah 6 orang. Dirinya juga mengingat ucapan Dongsuk yang mengatakan mereka telah terbiasa untuk masuk ke dalam dungeon tanpa seorang healer sama sekali. Dapat diartikan selama ini mereka masuk ke dungeon selalu 8 orang. Membuat Jinwoo bertanya-tanya, kemana 2 orang pelengkap yang selalu dibawa Dongsuk sebelum-sebelumnya? Dan benar aja dugaan Jinwoo kalau Dongsuk mengkhianatinya ketika si Dongsuk menyuruh Kyuhyun untuk menutup jalan keluar dungeon ini. Suara berisik tersebut membuat bos dungeon bangun. Melihat itu, Jinho yang merasa memiliki rank tinggi pun menyuruh Jinwoo untuk berlindung di belakangnya. Di posisi ini, Jinwoo membandingkan antara bos dungeon rank C dengan dirinya yang seorang hunter rank E. Pasti kekuatannya sangat jauh berbeda. Namun, dia mengingat tentang patung dewa di dungeon sebelumnya. Membuat Jinwoo maju dan berkata, biar aku saja yang mengalahkannya. Namun, Shin berpindah ke kelompok Dongsuk yang sudah berhasil keluar dungeon. Salah satu anak buah berkata, kenapa kita nggak langsung ngebunuh mereka sih? Dongsuk menjawab, kalau kita yang ngebunuh mereka di sana, nanti bos dungeonnya bangun gimana? Kita juga yang repot nanti. Mending Jinwoo dan Jinho jadi korban dulu. Setelah itu pasti bos dungeon bakal tidur lagi. Dan setelah itu juga kita ambil kristal mananya. Demi melancarkan semua rencananya, Dongsuk menyarankan supaya mereka menggunakan jalan kecil yang terletak di sekitar langit-langit goa si bos dungeon tadi. Dan jika apesnya mereka nggak dapat kristal mananya, mereka masih bisa menjarah baju si Jinho yang harganya pasti ada di kisaran puluhan juta won. Di sini mereka meremehkan si Jinho yang peringkat E terlemah. Begitupun Jinho rank D yang awam dengan get rank tinggi. Pasti mereka akan modar dengan mudah. Setelah itu, Shin akhirnya kembali ke Jinwoo yang siap melawan bos dungeon rank C tersebut. Jinho selalu menyuruh Jinwoo untuk kabur saja. Di sini Jinwoo merasa itu benar. Namun, berdiri di depan bos dungeon rank C saat ini sama sekali tidak membuatnya takut karena dia sudah merasa kuat saat ini. Dan ini yang terjadi. やって
ってみるだけある。ハンターと呼ばれる理由、本当の狩りの始まりだ。Belum apa-apa, Shin malah pindah aja. Diperlihatkan Pak Gunhee dan juga Jinchul yang baru saja selesai menghadiri rapat di gedung pemerintahan. Pak Gunhee merasa sangat stres dengan hasil rapat barusan. Alhasil Jinchul ingin menghibur bosnya itu dengan cara mengajaknya sparring atau gelut bersamanya. Gak setelah balik ke Jinwoo, terlihat dia kesulitan menebas kulit si bos dungeon yang sangat tebal ini. Tidak hanya itu, daya serangannya juga gede banget. Sekali kena, Jinwoo bisa saja mati. Sementara itu, Jinho yang cuma ngangengong pun merasa siapa sebenarnya si Jinwoo ini. Tidak mungkin gerakan rank E secepat ini. Jinho berkata, jangan-jangan pendaftar palsu. Pendaftar palsu adalah julukan bagi orang-orang yang bisa mengontrol mananya, sehingga mereka bisa mendaftarkan diri ke peringkat rendah. Yang paling mengerikan dari pendaftar palsu adalah orang gila yang punya hobi membantai. Sampai-sampai ngebuat Jinho ketakutan kayak gitu. Jinwoo ngerasa serangannya tidak ada yang masuk, membuat dia benar-benar kewalahan. Karena tidak ingin tingkat kelelahannya jadi lebih tinggi dari yang sekarang, Jinwoo memutuskan untuk fokus meluncurkan serangan belati Kasaka ini ke titik lemah bos dungeon. Akan tetapi, untung saja Jinwoo berhasil menghindari cairan asam itu. Setelah itu, Jinwoo ingin memperpendek jarak di antara mereka. Dia memakai skill barunya, yaitu kecepatan, dan ini yang terjadi. Namun di tengah pelariannya, anjay pelarian, Jinwoo mendapatkan satu masalah, yaitu tingkat kelelahannya saat ini sudah melebihi batas wajarnya, membuat Jinwoo kena gaplukan si laba-laba. Apakah ini akhir bagi MC kita? Oh, tidak semudah itu, Ditch. Melihat mangsanya yang hilang entah kemana, sontak bos laba-laba pun terkejut dibuatnya karena tiba-tiba hal tersebut membuat Jinho sulit dipercaya. Karena dia udah yakin bahwa Jinwoo adalah seorang pendaftar palsu, Jinho pun memutuskan untuk tidak membuat Sung Jinwoo tersinggung sama sekali. Sampai-sampai dia memanggil Jinwoo seorang bos. Dan biar Jinwoo saja yang jadi porter dan ngasih minuman sambil panik kayak gitu deh. Sampai-sampai dia yang menambang kristal mananya. Hahaha deh. Lalu Shin berpindah ke ruang latihan. Terlihatlah Jinchul dan Pak Gunhee yang sedang sparring. Meski sudah tuwir, namun serangan Gunhee lebih dari cukup untuk memukul mundur Jinchul yang jauh lebih muda darinya. Kembali ke Jinwoo yang sedang enak-enaknya minum, muncullah kelompok Dongsuk yang datang. Mereka terkejut dong ngelihat bos dungeon laba-laba rank C udah mati tidak husnul khotimah kayak gitu. Di sini mereka beranggapan, idih, ini laba-laba cuma gede doang tapi gampang mati sama hunter rank D. Mereka beranggapan laba-laba itu dibunuh oleh Jinho dengan bajunya yang wah itu. Dongsuk yang tahu si Jinho adalah putranya Yo Myung-han selaku ketua perusahaan konstruksi Yujin, dirinya pun berniat memberikan Jinho kesempatan untuk hidup. Akan tetapi syaratnya dia harus membunuh Sung Jinwoo. Namun jika Jinho menolak, maka dia dan anak buahnya akan membunuh Jinho maupun Jinwoo. Mendengar ancaman itu, Jinho yang kepesing pun perlahan mendekati Sung Jinwoo. Kukira bakal ngebunuh Jinwoo, ternyata sontak Jinwoo pun agak terkejut karena Jinho yang memilih untuk tetap bersamanya. Hal tersebut membuat kelompok Dongsuk berniat untuk membunuh Jinwoo terlebih dahulu karena mereka sadar Jinwoo jauh lebih lemah daripada Jinho. Akan tetapi, gara-gara emergency quest yang muncul tiba-tiba, apalagi tugasnya harus membunuh kelompok Dongsuk, membuat Jinwoo nggak fokus dan terkena serangan di saat itu juga.
Scene berpindah ke cafe, terlihat 3 cewek yang berasal dari Guild Hunter dan juga Guild White Tiger yang sedang membicarakan rencana kegiatannya masing-masing. Si cewek oranye dan juga si cewek kacamata ini rupanya adalah salah 2 member yang ikut pelatihan Hunter Cha di Dungeon Rank A baru-baru ini. Di tengah perbincangan, si cewek oranye pun menyampaikan satu rumor, di mana rumor itu membicarakan soal unit penyerang yang entah bagaimana memiliki banyak sekali korban jiwa. Scene kembali ke Dong-suk. Perlawanan tadi membuat mereka mengira jika Jinwoo telah mati. Dong-suk dan yang lainnya pun berniat berganti target kepada Jinho. Namun di sana, mereka tidak menyadari bahwa Jinwoo ternyata masihlah hidup. Dan terlihat emosi karena telah lupa tentang konsep kehidupan. Yang kuat akan selalu menindas yang lemah. Setelah mengalami banyak sekali dilema dalam kepalanya, screen virtual yang tadinya hanya memintanya untuk membunuh kelompok Dong-suk, sekarang malah berganti menjadi sebuah ancaman untuk dirinya sendiri, di mana jantungnya Jinwoo akan langsung berhenti jika dia menolak untuk membunuh mereka. Di sini Jinwoo menyadari bahwa sistem itu juga membutuhkan dirinya. Bangkitnya Jinwoo membuat mereka penasaran, kok Jinwoo masih hidup ya? Jinwoo berkata, apa kalian sudah siap menjadi mangsa yang diburu? Meski ngerasa ada yang aneh, tapi si Juntai terlihat nekat berkata, sudah Dong-suk, biar aku saja. Akan tetapi, hal tersebut jelas membuat Dong-suk dan yang lainnya langsung menyerang Jinwoo. Dan inilah yang terjadi. Melihat bawahannya mati dalam sekejap, Dong-suk pun auto ngamuk dan memakai skill penguatan tubuhnya. Namun, ファンさん perlawanan Jinwoo jelas membuat Dong-suk kepesing. Dia pun memohon ampun dan akan memberikan kristal mana, bahkan uang berkali-kali lipat kepadanya. Akan tetapi Jinwoo yang udah kecewa pun menolak tawaran itu dan langsung menebas kepala si Dong-suk. Tidak lama setelah itu, dungeon pun mulai runtuh dan segera Jinwoo mengajak Jinho untuk pergi dari sini. Di luar dungeon, mereka diinterogasi oleh salah satu agennya Biru Hunter. Si cewek itu mengagumi pedang panjang Carrion milik si Jinho yang merupakan produk baru buatan perusahaan maya. Terlihat si Jinwoo yang masih terkejut karena misi membunuh seperti tadi ternyata juga bisa mendapatkan sebuah hadiah. Dan hadiahnya ialah skill nafsu membunuh yang bisa memberikan debuff panik kepada lawannya selama 1 menit. Kesimpulan interogasi dari cewek tersebut adalah si Jinho yang mengalahkan bos dungeon, sedangkan Jinwoo bersembunyi di suatu tempat. Kesimpulan itu pun membuat mereka berdua terlepas dari semua kecurigaan yang ada. Setelah itu, terlihat di sebuah apartemen memperlihatkan seorang pria maco yang sedang menatap jalanan kota. Setelah itu, scene memperlihatkan Jinsul yang mendapatkan laporan atas tragedi yang menewaskan 6 Hunter Rank C alias kelompoknya si Dong-suk. Namun, hanya 2 orang saja yang selamat, yaitu Hunter Rank D dan juga Rank E. Jinsul di sini mengira 2 hunter yang selamat pasti kabur ke birit-birit, makanya selamat. Namun anak buahnya menyanggah justru 2 orang itulah yang mengalahkan bos dungeon. Jinsul semakin terkejut ketika tahu salah satu yang mengalahkan bos dungeon adalah si Jinwoo yang terkenal rank E terlemah itu. Tidak hanya itu, bahkan salah satu hunter rank C mati mengenaskan adalah si Dong-suk yang merupakan saudara kandung dari salah satu hunter rank S yang OP parah, yaitu Huang Dong-su. Setelah itu, scene berpindah kepada Jinwoo yang baru saja tiba di apartemennya.
Jinah yang lihat sang kakak, wah, bawa bakso nih, membuat Jinah semangat untuk menyantapnya. Di saat mereka sedang mabar, makan bareng, Jinah menanyakan tentang Red kakaknya kemarin. Kakak, gimana Red kemarin? Palingan easy peasy ya, orang kakak nggak terluka sama sekali. Tidak mau sang adik khawatir, Jinwoo cuma, iya, Red kemarin terlalu easy kok. Akan tetapi di dalam hatinya si Jinwoo ini udah ngalamin star syndrome, di mana dia sempat memikirkan kalimat dan malah keceplosan. Beraninya kalian semua menantangku. Jelas si Jinah langsung kaget. Ada apa sih kak? Oh iya dik, maaf. Yang paling penting menurut Jinwoo saat ini adalah untuk menjadi semakin kuat agar bisa melindungi keluarganya. Namun tiba-tiba sistem memunculkan notifikasi penawar racun. Jinwoo yang penasaran pun menyudahi makannya tersebut. Di dalam kamar, Jinwoo menyadari bahwa penawar racun itu membuatnya tidak bisa mabuk sama sekali. Karena ternyata si sistem mendeteksi bahwa minuman beralkohol itu mengandung racun ringan. Maka dari itu, setiap Jinwoo meminum alkohol, sistem akan langsung menetralkannya. Setelah mencari tahu dari mana efek itu berasal, rupa-rupanya efek itu berasal dari hadiah awal dia menjadi seorang player sebelumnya. Di saat Jinwoo sedang enak-enaknya tidur, Jinah ganggu baik. Dia ngabarin kalau ada telepon dari seseorang, yaitu Yoo Jinho. Ternyata Jinho ngajak Jinwoo ketemuan. Singkat cerita, mereka ketemu di salah satu kafe. Di sini Jinho berterima kasih kepada Jinwoo, berkat Jinwoo nyawanya terselamatkan. Jinwoo juga berterima kasih kepada Jinho yang sudah merahasiakan kejadian sebelumnya. Setelah itu, Jinho mengajak Jinwoo bergabung ke unit penyerang yang akan dia buat sendiri. Namun ditolak mentah-mentah sama Jinwoo. Namun Jinho tidak menyerah begitu saja. Dia memohon agar Jinwoo mau ikut setidaknya 19 kali Red Dungeon. Jinho mengaku dirinya ingin menjadi seorang guild master. Melihat Jinwoo yang selalu memohon untuk didengarkan dulu, Jinwoo yang kasihan pun kembali duduk dan mendengarkannya kembali. Dijelaskan si Jinwoo ini pengen ngambil lisensi guild master yang salah satu syaratnya adalah punya pengalaman Red Dungeon rank C atau ke atas sebanyak 20 kali atau lebih. Dan yang kemarin sudah terhitung 1 kali. Jinho kemudian memberitahukan bahwa perusahaan konstruksi Jinho itu berniat untuk membangun sebuah guild. Jinwoo pun beranggapan perusahaan bapaknya Jinho ingin meraup keuntungan tambahan dari sektor dungeon. Dan ya, Jinho membenarkannya, bahkan dia ingin seorang hunter rank S menjadi guild masternya, dan kakaknya Jinho akan menjadi wakilnya. Mendengar hal itu, Jinwoo pun terkejut karena di negara mereka hanya ada 7 orang saja yang memiliki gelar Hunter Rank S. Sebenarnya Jinho sebelumnya ingin merekrut Hunter Min Byung-gyu. Namun karena dia sudah pensiun, dia pun mencari hunter lain yang memiliki rank setara dengannya. Singkat cerita, meski Jinho telah menyodorkan dokumen dan penawaran sejumlah 30 triliun won untuk 19 kali di Red Dungeon, namun karena resiko yang belum diketahui Jinwoo tentang level up, ditambah lagi karena suatu saat dia akan menjadi hunter rank S atau bahkan lebih tinggi lagi, dia pun merasa uang 30 triliun won sama sekali bukan apa-apa baginya. Alhasil dia pun menolak ajakan si Jinho. Di sisi lain, yaitu di luar negeri, terlihat Hwang Dong-soo yang sedang sangat marah setelah mendengar saudaranya mati di negara asalnya. Kemudian dia bertanya pada anak buahnya yang bernama Laura, "Kalau aku ngebunuh seseorang di luar negeri, apa resikonya?" Laura menjawab, "Nanti akan terkena hukuman atas tindak kriminal yang dilakukannya dan akan dihukum berdasarkan hukum negara tersebut. Tapi kalau bisa menegosiasi dengan pemerintah, mungkin hukuman itu bisa diringankan atau bahkan ditiadakan." Scene kembali pada Jinwoo dan Jinah yang sedang jogging. Saat sedang jogging, si Jinwoo bertanya, "Jinah, kalau kamu dapat 30 triliun won, bakal apakan duit itu?" Si Jinah ngejawab, "Mau buat nikah, ngobatin ibu, dan lain-lain lah pokoknya." Si Jinwoo malah lari kenceng banget ninggalin Jinah sendirian. Di sini Jinwoo ngerasa aneh. Meski daily quest-nya sudah mencapai 10 km, tapi angkanya terus saja naik. Nggak cuma jogging saja, bahkan push up-nya juga mengalami hal yang serupa.
Pas Jinna sudah sampai di sana, kocaknya Jinwo malah lanjut jogging ninggalin adiknya. Ya, tujuannya buat ngelihat sampai mana batasan daily quest-nya saat ini. Setelah menyelesaikan semua daily quest sampai 2 kali lipat dari biasanya, terlihat daily quest yang tiba-tiba berubah menjadi sebuah quest rahasia. Dan salah satu hadiah yang dia dapatkan adalah random box yang bisa dipilih. Tanpa babi ibu, Jinwo langsung memilih random box terberkati. Ternyata isinya adalah sebuah kunci yang bernama kunci Kastil Iblis. Kunci itu memiliki rank S dan merupakan pintu masuk untuk menemukan Elixir of Life, alias ramuan kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh sang ibu yang saat ini masih mengalami koma di rumah sakit. Hal tersebut jelas membuat Jinwo memberanikan diri untuk memasuki dungeon meskipun dungeon tersebut ranknya sudah S. Demi apa? Demi sang ibu. Di sini Jinwo sudah punya ancang-ancang kalau musuh terlalu OP, dia bakal kabur pakai batu teleportasi yang dia dapatkan dari dungeon stasiun Hepjong sebelumnya. Dan inilah wujud Cerberus, sang penjaga gerbang neraka, dan ini yang terjadi. Apesnya, Cerberus punya ketahanan debuff yang sangat-sangat kuat. Di sini kelihatan masih apes karena kurang pengetahuan dan juga perhitungan. Lagi-lagi Jinwo harus kehilangan salah satu tangannya. Tidak cuma itu, health point pun juga berkurang drastis. Tidak hanya itu juga, situasi semakin mengerikan di saat Cerberus menggunakan skill amukan yang membuat kemampuan Cerberus meningkat 2 kali lipat. Parah sih, berkali-kali, berulang-ulang kali Jinwo mencoba melawan, malah dia sendiri yang selalu terhempas, membuat HP-nya semakin sedikit. Karena HP sudah di bawah 30%, hal itu membuat Jinwo bisa mengaktifkan sebuah buff dengan efek damage diterima minus 50%. Melihat sistem yang terus berbunyi, hal tersebut membuat Jinwo sadar bahwa sistem ini tidak ingin Jinwo mati di tempat ini. Jinwo di sini kelihatan bimbang banget mau lanjut atau enggak. Namun tiba-tiba kurangnya planning yang matang, apalagi bimbang di situasi genting ini, membuatnya kehilangan satu-satunya jalan keluar darurat yang dia miliki. Enggak lama setelah itu, sistem secara tiba-tiba menunjukkan opsi pembelian potion yang ada di menu shop miliknya. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung membeli 3 eksklusif healing potion seharga 900 koin. Akan tetapi ketiga potion itu hanya mampu menyembuhkan sebanyak 300 HP miliknya. Di saat yang bersamaan, sistem terlihat menunjukkan item racun Kasaka yang katanya akan mengurangi serangan fisik yang diterima sebanyak 20%. Tapi debuff yang akan diterima akan membuat status STR penggunanya berkurang sebanyak 35%. Jinwo yang ingat dia memiliki anti debuff pun memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya, dan ini yang terjadi. Di saat Jinwo tumbang bersama Cerberus, Jinwo mengalami beberapa kali level up. Dan hal itu juga membuat semua luka yang dialaminya tadi langsung sembuh dalam sekejap. Di saat Jinwo bangun, dirinya terlihat mendapatkan kunci pintu kastil yang dia percayai pasti kunci itu untuk membuka gerbang yang dilindungi Cerberus tadi.
tidak hanya mendapatkan sebuah kunci, terlihat dia juga mendapatkan ramuan kehidupan. Dan demi bisa membuat satu botolnya, Jinwo harus mengumpulkan 3 bahan yang bisa ditemukan di area kastil iblis. Setelah mengalahkan Cerberus, Jinwo menyempatkan waktu untuk menjenguk ibunya. Sambil melamun, dia memikirkan Elixir of Life yang membutuhkan 3 bahan itu. Namun bahan yang bisa digunakan untuk membuat elixirnya berada di tower itu. Namun Jinwo masih menganggap ngelawan Cerberus aja dia kewalahan, apalagi masuk di tower itu. Dia harus menaikkan levelnya lebih tinggi lagi sebelum masuk ke sana. Dikarenakan situasinya sudah berubah, dia pun mengajak Jinho untuk bertemu dan menerima ajakan Jinho untuk membentuk tim Red Dungeon sebanyak 19 kali. Tapi dengan syarat, hanya Jinwo dan Jinho saja yang akan pergi masuk ke dalam dungeon dan menyelesaikannya. Tentu saja, Jinho yang mendengarnya cukup kaget karena kriteria untuk menyelesaikan Get Rank C itu butuh minimal 8 orang dari ketentuan asosiasi Hunter. Jinho pun mengatakan, lakukan saja seperti cara Dongsuk, cari orang untuk penggenap kelompok kita. Mendengar itu, Jinho langsung bersemangat dan menyetujui rencana dari si Jinwo. Scene berpindah ke sebuah stadion olahraga di mana ada Chai Hai-in sedang jogging di sana. Setelah selesai, dia menyadari ada yang datang ke tempatnya, yaitu kelompok perusahaan Eugene yang akan membentuk guild baru di perusahaannya. Dan Chai Hai-in ditawarin menjadi guild master. Di dalam mobil, ayah Jinho menjelaskan apa yang terjadi setelah belasan tahun sejak Get muncul, yaitu dunia berubah secara cepat, dari infrastruktur, ekonomi, bahkan politik pun berubah drastis. Dan yang merubah itu adalah kehadiran dungeon dengan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya. Dan yang mengambil sumber daya itu adalah para hunter. Meskipun ada asosiasi hunter yang mengawasi seluruh aktivitas hunter itu sendiri, namun mereka hanya lembaga publik dan tidak mengurusi ekonomi dan sumber daya yang dibawa keluar oleh para hunter yang berhasil keluar dari dungeonnya. Perlu diketahui, para hunter bisa terjun ke dungeon karena dipekerjakan oleh guild-guild besar, seperti guild Macan Putih, guild Dewa Kematian, hingga guild Satria. Dari situ jugalah ayah Jinho melihat aktivitas mengenai sumber daya dari dungeon itu dimonopoli oleh para guild-guild besar. Sampai saat ini, tidak ada yang berani dengan para guild-guild besar seperti mereka. Oleh karena itu, sang ayah berambisi untuk membentuk guild baru untuk mengatur dan memberikan keseimbangan pada monopoli hunter. Ketika mendengar hal itu, Jinho hanya bisa berpikir bahwa merekrut hunter rank S untuk bekerja sama dengan kakaknya adalah tindakan yang beresiko tinggi. Namun untuk dirinya yang sekarang, tentu saja dia bisa berkembang dengan sangat cepat karena ada bantuan dari Jinwo. Di sisi lain, Jinwo yang sedang menyelesaikan misi hariannya mencoba lagi untuk melipat gandakan pencapaiannya. Namun, dia tidak mendapatkan hadiah tambahan lagi. Jadi, mungkin itu hanya sekali saja eventnya. Malah yang dia dapat kayak kertas lotre kayak gitu. Seperjalanan pulangnya, dia terus saja berpikir gimana caranya buat cepetin naikin level. Kalau nunggu kabar dari dungeon biasa, masih harus menunggu kabar dari Jinho. Lalu dia kepikiran untuk masuk ke dungeon penalti, tapi dia masih ragu. Takutnya dia tidak bisa mendapatkan XP meskipun dia sudah mengalahkan monster kelabangnya. Tiba-tiba rezeki nomplok. Dia mendapatkan pesan bahwa dia diundang untuk join ke dalam dungeon red terbaru. Alhasil dia pun menerimanya. Scene berpindah di sebuah dojo. Terlihat Pak Song yang sedang menjadi guru atau pelatih ilmu berpedang. Tidak lama setelah itu, dia menerima pesan misi sebagai hunter untuk mengikuti dungeon red baru. Muridnya yang melihat itu kemudian menyerahkan Pak Song untuk pensiun saja dari dunia dungeon karena keadaan tubuhnya yang kehilangan salah satu tangannya. Namun Pak Song tetap ingin mengikuti dungeon red-nya karena dia ingin berkontribusi untuk masyarakat juga. Di tempat lain terlihat Pak Kim bersama dengan keluarganya, di mana sang istri khawatir dengan Pak Kim. Namun karena keluarga mereka membutuhkan uang, alhasil Pak Kim pun mengikuti dungeon red lagi. Di suatu hari terlihat Baek Yunho dan Choi Jong-in. Mereka membicarakan mengenai guild yang dibentuk oleh grup Eugene yang memang sudah didengar oleh mereka. Karena rumornya dari anggota mereka sendiri sudah ada yang diincar oleh grup Eugene untuk diajak bergabung ke guild Eugene. Sebenarnya Choi Jong-in ingin tetap menjalin hubungan baik dengan guild Macan Putih
karena rencananya ingin merebut kembali Pulau Jeju, sebuah pulau yang muncul di episode kemarin, di mana pulau ini sedang dikuasai oleh monster tingkat tinggi. Di pulau itu juga, Baek Yoon-ho kehilangan salah satu asasinnya, membuatnya sedih jika harus kembali ke pulau itu lagi. Di suatu tempat tersembunyi, terlihat seorang bapak-bapak yang sedang melakukan negosiasi untuk membuat permintaan dalam membunuh orang. Siapakah itu? Di keesokan harinya, Jinwoo sedang bersiap-siap untuk bekerja sebagai seorang hunter. Jinah yang melihatnya pun bertanya, "Lah, bukannya mau ke dungeon, tapi kok nggak bawa barang-barang?" Dan Jinwoo menjawab, "Alah, nggak usah." Singkat cerita, di jalanan, Pak Song kaget ketika bertemu lagi dengan Jinwoo, di mana sudah cukup lama mereka tidak ketemu setelah kejadian yang cukup traumatik bagi mereka. Jinwoo merasa kasihan kepada Pak Song karena tangannya sudah hilang. Namun, Pak Song tetap semangat untuk bekerja sebagai hunter dan bilang ke Jinwoo untuk tidak perlu khawatir kepadanya. Sesampainya mereka di depan dungeon, Pak Song kembali terkejut karena ternyata anggota tim dulunya berkumpul lagi di sini dengan misi yang sama. Termasuk juga Joe yang kaget setelah melihat Jinwoo sekarang sudah berubah drastis dari sebelumnya. Di sini Jinwoo juga kocak. Dia menyapa Pak Kim dan yang lainnya yang pernah meninggalkan dirinya sebagai tumbal. Mereka yang melihat Jinwoo pun merasa malu karena kejadian sebelumnya. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba mobil van besar datang dan mengeluarkan segerombolan tahanan atau hunter penjahat yang selama ini ditahan oleh anggota asosiasi hunter. Si cewek anggota asosiasi hunter menjelaskan bahwa para penjahat ini adalah pengganti yang akan bergabung dengan mereka. Pak Song di sini sempat marah-marah, ya karena narapidana hunter ini berbahaya bagi anggota tim lainnya. Si cewek menjelaskan, sebenarnya darah ini kekurangan hunter. Maka dari itu, kita membutuhkan hunter narapidana untuk memenuhi kuota hunter yang kurang. Tapi tenang saja, para narapidana hunter itu diawasi oleh Kang Tae-sik yang akan menemani mereka nantinya. Namun, dari dalam insting Jinwoo, dia perlu waspada dengan Kang Tae-sik. Untuk itu, dia menyuruh Joe lebih baik dia tidak perlu ikut ke dalam dungeon kali ini. Namun, Joe langsung saja memberanikan dirinya untuk tetap masuk ke dalam dungeon. Setelah itu, Kang Tae-sik memperkenalkan dirinya ke Jinwoo dan Pak Song. Dia juga menanyakan siapa yang akan menjadi ketua dalam raid kali ini. Pak Song meminta langsung kepada semuanya apakah dia bisa menjadi ketua lagi dalam raid kali ini. Di sini, Jinwoo dan yang lainnya pun setuju saja. Pak Song pun berterima kasih kepada mereka semua karena sudah memberikan kepercayaannya lagi untuk menjadi ketua. Namun, terlihat Kang Tae-sik menatap Jinwoo dengan tatapan yang aneh. Dan dungeon raid bersama para narapidana yang bisa menyerang mereka kapan saja pun dimulai. Setelah mereka masuk ke dalam dungeon, Pak Song dibuat terkejut ketika para napi ternyata memiliki skill bertarung yang lumayan keren. Tidak kalah aksi dari Jinwoo yang baru pertama kali dilihat oleh Pak Song. Setelah selesai membasmi para goblin, terlihat Pak Song dan Joe memuji Jinwoo yang terlihat lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka pun lanjut jalan dan dihadapkan dengan 3 lorong yang bercabang. Kang Tae-sik menyarankan supaya mereka membagi kelompok lalu menyusuri jalan secara terpisah. Mereka pun setuju saja. Namun, di sini Jinwoo ngerasain ada aura yang berbeda dari lorong sebelah kiri. Pasti di sana ada bos dungeon, katanya. Alhasil, Jinwoo, Joe, dan Pak Song akan menyusuri lorong sebelah kiri. Pak Kim dan satu temannya yang bernama Kang Junho ini akan menyusuri lorong tengah. Sedangkan Kang Tae-sik dan para napi akan menyusuri lorong sebelah kanan. Singkat cerita, mereka berpencar. Terlihat Pak Kim dan Junho yang berhasil mengalahkan beberapa goblin. Di sisi lain, terlihat Kang Tae-sik sedang mengawasi para napi yang sedang bersenang-senang membantai para goblin. Di sini Kang Tae-sik bertanya kepada mereka, apakah mereka juga akan membunuh manusia dengan cara yang sama seperti mereka membunuh para monster? Tanpa basa-basi, mereka menjawab, alah, monster sama manusia nggak ada bedanya. Mendengar hal itu, Kang Tae-sik pun teringat dengan pertemuannya dengan seseorang, di mana orang itu meminta Kang Tae-sik untuk membunuh para napi tersebut, yang ternyata telah melecehkan putrinya sampai membuatnya gantung diri. Sedangkan sang istri kini sedang dirawat karena mengalami syok setelah mengetahui putrinya yang sudah wafat.
Namun, dia tidak mendapatkan keadilan karena para napi memiliki lisensi hunter. Hal itu membuat orang tersebut memutuskan meminta tolong kepada Kang Tae-sik untuk membunuh ketiga napi itu dengan bayaran 3 miliar yen. Berbeda ke masa sekarang, ternyata lorong tengah menembus ke lorong kanan, membuat Pak Kim dan Jin-woo bertemu dengan Kang Tae-sik yang ternyata sudah membantai para napi di sana. Di sisi lain, juga terlihat kelompok Jin-woo yang mendengar suara jeritan. Sontak dia pun langsung berlari ke sumber suara tersebut. Ini yang mereka lihat. Hanya Pak Kim yang terlihat selamat, namun sudah sangat sekarat, membuat Jin-woo meminta Jo-hye untuk menyembuhkannya. Tapi kebiasaan buruk Jo-hye selalu shock dan agak terlambat membantunya. Di tengah Jo-hye yang lagi nge-heal, Pak Song tahu bahwa luka-luka itu bukan disebabkan oleh para monster. Apalagi sayatan belati yang secara bertubi-tubi. Itu hanya bisa dilakukan oleh hunter bertipe assassin. Namun di sini Pak Kim tidak kunjung membaik. Di akhir ayatnya, Pak Kim pun meminta maaf kepada Jin-woo dan akhirnya dia meninggal. Di saat sedang berduka, tiba-tiba sontak mereka pun sangat terkejut karena mengetahui bahwa Kang Tae-sik lah yang membunuh semua orang di sana. Kang Tae-sik ingin membuat skenario di mana para napi berusaha membunuh rombongannya Pak Song dan berusaha membunuh Kang Tae-sik juga. Namun karena dirinya saja yang merasa kuat, nanti bakal Kang Tae-sik sajalah yang akan selamat. Jin-woo yang mendengarnya pun benar-benar emosi dan Pak Song memintanya untuk menyerahkan Kang Tae-sik kepadanya. Setelah meminjam pedangnya Pak Kim, Pak Song meminta Jo-hye untuk memberikan buff penguatan fisik kepadanya. Dan ini yang terjadi. 動きは悪くない。熟練の身のこの早く正確。魔法はだけどせいぜい Kombinasi yang cukup epik antara Pak Song yang melawan dan juga yang memberikan heal setiap Pak Song terluka membuat mereka OP parah. Namun merasa terganggu dengan heal itu, sontak Kang Tae-sik berniat membunuh Jo-hye terlebih dahulu. Namun sayangnya, 魔法使いことはスケハンターの速度について melihat Pak Song terluka parah entah karena shock atau kehabisan mana, Jo-hye lagi-lagi malah bengong, bukannya langsung memberikan heal, membuat Pak Song pasrah dengan keadaan. Namun di saat Kang Tae-sik ini akan mengakhirinya, secara tidak terduga ini yang dia lakukan. Sungguh sayang sekali, meski jaraknya sudah sangat dekat dan taktiknya sudah sangat bagus, namun serangan Pak Song tidak cukup kuat dan tidak cukup cepat untuk menangani keahlian Kang Tae-sik yang merupakan hunter assassin rank B itu. Tidak lama setelah itu, muncullah Jin-woo. Di sini Kang Tae-sik ragu dengan rank Jin-woo yang masih E. Bisa-bisanya rank E bisa menangkis seranganku 2 kali, katanya. Berdasarkan hasil analisanya, Jin-woo 100% bukanlah pendaftar palsu, karena si Jin-woo yang mengenal baik Pak Song dan juga yang lainnya. Merasa tidak paham dengan apa yang terjadi pada Jin-woo, Kang Tae-sik menduga awakening keduanya Jin-woo terjadi tepat setelah pemeriksaan ranknya di rumah sakit. Setelah bertanya alasan kenapa dia membunuh mereka semua, Kang Tae-sik hanya mengatakan alasan membunuh para napi. Dan dijelaskan scene sebelumnya, di saat orang itu yang memohon kepadanya. Nah, si Kang Tae-sik ini meluruskan bahwa si Pak Tua ini telah salah paham tentang satu hal, yaitu alasan kenapa dirinya yang merupakan hunter rank B malah bekerja di asosiasi hunter yang hanya menggajinya dengan nominal yang cukup kecil. Berbeda di masa sekarang, dan ini yang terjadi. さすがだな。 Melihat Jin-woo yang bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatan si Kang Tae-sik, membuat Pak Song dan Jo-hye merasa tidak percaya. Ini bukan Jin-woo yang aku kenal. Begitu juga Kang Tae-sik yang memuji kekuatan dari Jin-woo. Jin-woo meminta Kang Tae-sik untuk menekan hawa membunuhnya. Namun karena sudah terlambat, pada akhirnya sistem memberikan quest untuk membunuhnya dan pertarungan pun dilanjutkan. 殺さないといけない理由がもう一つできた。さらに速くなった。ど黒いものを見せてやれや。 Di sini Jin-woo terkejut karena Kang Tae-sik yang menghilang secara tiba-tiba. Kang Tae-sik pun memanfaatkan situasi yang ada untuk terus menyerang Jin-woo. Namun untungnya, refleks Jin-woo masih mampu mengikutinya. Kang Tae-sik juga sangat terkejut karena dia belum pernah mendengar ataupun melihat hunter tipe petarung sepertinya
yang bisa menguasai pemulihan seperti itu. Di saat Kang Tae-sik melihat ekspresinya Jinwoo, dirinya langsung menyadari bahwa Jinwoo juga pernah membunuh seseorang. Meski sempat terkejut, tapi Pak Song menduga alasan Jinwoo yang membunuh seseorang tadi tidak lain karena dia sering terjebak dalam situasi antara hidup dan mati. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. こいつたださっきで僕の位置をなんだ嘘だろなんだと Di saat terakhirnya, Kang Tae-sik memberitahukan bahwa Jinwoo dan dirinya sama-sama telah menjadi sebuah mesin pembunuh. Dan kematiannya di sini adalah hukum rimba. Singkat cerita, setelah menuntaskan quest dan mendapatkan sejumlah reward, Jo-hye dan Pak Song berterima kasih kepadanya. Jinwoo pun merasa tidak masalah dan meminta mereka berdua untuk keluar dungeon duluan. Karena dirinya masih harus menutup dungeon itu dengan melawan bos dungeon terlebih dahulu. Scene berpindah, terlihat Jinchul datang dan merasa terkejut karena ternyata pelaku dari kasus pembunuhan yang marak terjadi belakangan ini di dalam dungeon diakibatkan oleh anak buahnya sendiri. Jinchul lalu bertanya siapakah yang telah mengalahkan si Kang Tae-sik. Di sini Jinwoo merasa semuanya akan terbongkar. Namun tiba-tiba Pak Song menjawab, akulah yang membunuhnya, dibantu dengan heal apik dari Jo-hye. Akan tetapi dalam hati Jinchul, dia mengetahui bahwa Kang Tae-sik tidak akan mungkin bisa dikalahkan Hunter Rank C seperti Pak Song, meskipun dirinya telah dibantu healer sekalipun. Jinchul pun mengajak mereka bertiga untuk membantunya membuat laporan perihal kasus tersebut. Tidak lama kemudian, Jinwoo pun akhirnya mengetahui alasan kenapa si Pak Song yang tadi telah melindunginya, yaitu karena Pak Song menyadari si Jinwoo pasti memiliki alasannya sendiri, sampai-sampai dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Scene lompat ke beberapa waktu setelahnya. Diketahui si Pak Tua yang meminta Kang Tae-sik sebelumnya kini telah menyerahkan diri dan membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Song, Jo-hye dan juga Jinwoo hanya sekedar pembelaan diri. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Jinwoo dan Jo-hye yang sedang mengobrol di jalan pulang. Di sini Jo-hye menyadari sebagai seorang hunter dia harus mulai berani dan membuang jauh-jauh rasa takutnya itu. Selama ini, Jo-hye selalu merasa takut, padahal dia adalah hunter bertipe healer rank B. Namun, tidak berani mengikuti red dungeon rank A, B, atau minimal C. Malah sengaja memilih dungeon rendahan seperti rank D dan juga E. Meskipun begitu, dia jadi senang bisa kenal dengan si Jinwoo. Meskipun awalnya dia ngerasa kesel, karena pas Jinwoo masih cupu, Jo-hye selalu nge-heal di setiap red yang diikutinya. Akan tetapi, rasa kesal itu berubah menjadi kagum ketika melihat semangat bertahan hidup si Jinwoo. Setelah itu, Jo-hye mengingatkan soal janji makan bersamanya. Sekaligus dia berkata di mana Jo-hye mengundurkan diri dari pekerjaannya dan akan pulang ke kampung halaman. Jinwoo yang mendengarnya pun terkejut. Jo-hye menyeru jika Jinwoo main ke sana, nanti Jo-hye akan mengajak maksudnya mengajak Jinwoo jalan-jalan di sana. Kemudian, scene beralih di waktu sebelumnya ketika Jinwoo bertemu dengan Jinchul. Di mana ternyata si Jinchul mengetahui bahwa Jinwoo lah yang telah mengalahkan Kang Tae-sik. Dari hal itu jugalah Jinwoo diminta untuk berhati-hati karena dirinya dan juga Jinwoo saat ini sedang diincar oleh Hunter Rank S, yaitu Hwang Dong-soo, yang menuntut balas kematian saudara kandungnya, yaitu Hwang Dong-suk. Membuat Jinwoo terkejut mendengar kabar tersebut. Berpindah ke Jinwoo dan Jinho, sekaligus banyak orang-orang untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal untuk mengikuti dungeon rank C. Ada juga si bocil alias temennya si Jinah yang bernama Han Song-yi. Bukannya sekolah, ternyata dia lagi bolos demi ikut raid ini. Setelah itu, Jinwoo memberitahu aturan raid kelompok mereka, di mana hanya Jinwoo dan Jinho sajalah yang akan masuk ke dalam dungeon itu. Sedangkan yang lainnya hanya perlu menunggu di luar. Tapi tenang, mereka akan mendapatkan bayaran sebanyak 3 juta won untuk 1 kali raid dungeon. Jelas senang banget dong mereka, gak ngapa-ngapain dapat duit. Namun syaratnya mereka tidak boleh membocorkan informasi party raid mereka kepada siapapun. Di sisi lain, terlihat Jinwoo yang memandangi batu run skill kamuflase yang dia dapatkan setelah mengalahkan Kang Tae-sik sebelumnya. Pandangan Jinwoo tertuju pada Jinho yang kali ini pakai armor yang ia beli dari Italia. Kelihatannya berat banget, tapi keren sih. Akan tetapi
Singkat cerita, mereka berdua pun akan masuk ke dalam dungeon, sedangkan yang lainnya menunggu di luar. Di saat mereka menunggu 1 jam, si Jinwoo dan Jinho udah keluar dungeon aja. Padahal nyelesain dungeon rank C itu biasanya perlu waktu 2 jam lebih. Mereka cuma 1 jam, sontak membuat anggota yang lainnya terperangah dibuatnya. Setelah itu, Jinwoo mengajak mereka untuk lanjut karena masih ada 2 dungeon lagi yang menunggu untuk diselesaikan oleh mereka. Kita lihat saja ya, aksi Jinwoo dan Jinho ngeret di dungeon. Melihat aksi dari Jinwoo, sontak Jinho pun terkejut dan merasa Jinwoo menjadi semakin kuat di setiap raid yang mereka lakukan selama ini. Setelah selesai, Jinwoo mengambil semua jarahan di sana. Jinwoo terlihat memeriksa semua skill barunya yang dirasa akan sangat berguna nantinya. Terlihat juga Jinwoo yang menaikkan status intelligence-nya karena mananya yang kurang banyak. Di sini juga Jinwoo sadar jika kekuatannya saat ini belum cukup untuk masuk ke dungeon Tower Iblis. Karena kekuatannya masih setara Hunter rank B, sedangkan Dungeon Tower Iblis sudah setara A. Dibarengi sistem mengirimkan notifikasi yang memberitahukan bahwa player Sung Jinwoo telah memenuhi syarat untuk mengikuti quest bergantian job. Scene beralih memperlihatkan manajer divisi kedua Guild White Tiger bernama Han Sang-min. Dia terkejut ketika mendapatkan laporan bahwa nama Sung Jinwoo di laporan pembelian dungeon rank C sebesar 150 juta won untuk setiap dungeonnya. Apalagi Jinwoo membeli dungeon mengatasnamakan Eugene Ho dari perusahaan konstruksi Eugene. Scene kembali kepada Jinwoo dan Jinho yang sudah keluar dari dungeon dan melanjutkan ke lokasi berikutnya. Kembali ke manajer An yang percaya bahwa Jinwoo mengalami kebangkitan kedua. Dia juga menjelaskan bahwa Sung Jinwoo adalah penyintas dari 3 insiden yang sangat besar, yaitu dungeon patung dewa, pembantaian party Hwang Dong-seok, dan pembunuhan 3 narapidana sekaligus Kang Tae-sik. Setelah ditanya mereka yang mau pergi kemana, si manajer An ini menjawab mereka akan pergi untuk merekrut seorang anggota baru. Namun karena melihat ekspresi dan juga jawaban singkat dari Hang Song-yi, manajer An pun mengetahui apa yang sedang terjadi. Hal itu membuat dia semakin bersemangat karena menduga bahwa Sung Jinwoo adalah sosok yang luar biasa hebat dan dia pun pergi dari sana. Di sisi lain, Jinwoo yang sedang mengobrol dengan Jinho terlihat 2 orang yang sedang menguping dari kejauhan. Scene beralih memperlihatkan mimpi buruk yang seringkali dialami si Choi Jong-in dan juga dokumen rahasia perencanaan invasi Pulau Jeju. Di sisi lain, terlihat manajer An dan juga Jin Chul yang menemui Jinwoo untuk mengajaknya mengobrol di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, manajer An ingin merekrut Jinwoo buat join ke Guild White Tiger-nya dengan bayaran 2 kali lipat dari yang dijanjikan perusahaan konstruksi Eugene. Sebenarnya, manajer An belum tahu berapa bayaran Eugene kepada Jinwoo. Alhasil, si Jinwoo pun mencoba memanfaatkan celah itu untuk mendapatkan duit yang banyak. Jinwoo pun mengaku perusahaan Eugene telah menawarnya gedung senilai 30 miliar yen. Alhasil, manajer An harus membayar Jinwoo sebesar 60 miliar yen. 50 miliar yen juga oke lah. Namun karena merasa manajer An tidak akan mampu membayar semua itu, Jinwoo pun pergi dari sana dan bertanya, apakah manajer An mengetahui soal dirinya. Tiba-tiba, manajer An shock ketika Jinwoo yang mampu berkamuflase. Dalam benak manajer An, pantas perusahaan Eugene berani membayar Jinwoo dengan sangat mahal seperti itu. Jinwoo pun kembali bertanya berapa orang yang mengetahui soal dirinya. Manajer An pun menjawab bahwa hanya dirinya dan Jin Chul sajalah yang mengetahuinya. Di sini Jinwoo mengancam jika sampai dia mendengar rumor tentang dirinya, maka orang yang akan Jinwoo incar pertama kali adalah manajer An dan juga Jin Chul. Setelah menerima ancaman itu, Jinwoo pun menampakkan dirinya lagi. Jinwoo juga meminta maaf karena telah menghambat pertumbuhan anggota Guild White Tiger-nya. Itu karena Jinwoo yang memonopoli dungeon rank C yang ada. Di sini, manajer An menawar dengan 200 juta per dungeon miliknya. Daripada nolak, oke lah gas si Jinwoo menerima tawaran itu. Alias, Jinwoo dapat 600 juta won untuk penjualan 3 dungeon rank C yang dimilikinya. Di keesokan harinya, terlihat Jinwoo yang ditelepon Jinho untuk memberitahukan soal uang 600 juta won yang telah masuk ke dalam rekening mereka.
Jinwo telah berhasil menipu manajer An dengan nominal yang bisa dibilang 3 kali lipat dari penawaran aslinya. Karena harga per dungeon dia aslinya hanya 100 juta. Jinwo mengirim pesan kepada manajer An yang berisikan, "Dengan begini, kuanggap kau tidak pernah menyelidiki latar belakangku sama sekali." Mendapat pesan dari Jinwo, manajer An pun langsung paham dengan maksudnya dan merasa ini adalah kemenangan telak si Jinwo. Meskipun kalah, setidaknya manajer An bisa mendapatkan nomor telepon dari seorang hunter yang luar biasa ini. Setelah itu, terlihat Jinwo yang sedang membuka quest pengubah job yang dia dapatkan setelah naik level ke-40. Sebelumnya, cara dia memasuki dungeon instan adalah dengan kunci atau terlempar ke dungeon setelah kena penalti. Tapi karena quest pengubah job yang dia dapatkan, alhasil dia bisa bebas memilih kapan dan di mana membukanya. Di sini Jinwo sadar betul kalau dungeon instan pasti sulit. Tapi karena tekadnya yang kuat, dia pun tetap akan ke sana. はい。 Awalnya di sana terlihat biasa-biasa saja. Namun tiba-tiba muncul monster Knight berwarna oranye, membuat Jinwo bergegas mengeluarkan belatinya dan ini yang terjadi. Serangan Jinwo tidak mempan karena armor Knight benar-benar keras, seperti sisik ular raksasa waktu itu. Dia memutuskan untuk menyerangnya lagi. Tapi muncul banyak Knight yang datang. Scene berpindah, memperlihatkan Jinho yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Tidak berlangsung lama, datang kakaknya Jinho yang bernama Yoo Jin-sung. Di sana, mereka membicarakan progres pembuatan guild, di mana hunter rank S dari Korea yaitu Min Byung-ho dan Chai Hai-in menolaknya. Tapi Jin-sung sedang berusaha bernegosiasi dengan hunter Eropa dan Timur Tengah. Dia yakin pasti akan berhasil, terutama dengan hunter Huang Dongsu. Scene kembali ke Jinwo yang mampu menghabisi para Knight. Namun, tiba-tiba dia merasakan ada yang menyerang. Jinwo tidak menyangka akan melawan monster assassin yang bisa menggunakan skill menghilang. Ada juga Jinwo diserang bola cahaya dari monster bertipe penyihir. Jinwo menganalisis masing-masing tipe monster. Setiap dari mereka memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Assassin kepekaan. Jika tanpa kepekaan, assassin tidak akan bisa mendeteksi. Tipe penyihir. Jinwo merasa dia butuh kecerdasan untuk melawannya. Singkat cerita, Jinwo berhasil menghabisi semuanya dan mendapatkan potion. Jinwo juga mendapatkan item plate dada Knight. Item ini membuat damage fisikal yang diterima kurang 7% dan mendapatkan beberapa item lainnya, salah satunya kantong yang berisikan 10.000 gold. Jinwo langsung mencoba memakai plate dada Knight, membuat stamina Jinwo bertambah. Sekaligus dia melanjutkan perjalanan hingga di depan pintu besar. Di saat dia membukanya, terlihat di sana seperti singgasana raja. Dan apesnya Jinwo, muncullah monster yang memakai armor merah. Warna namanya merah, yang berarti dia lebih kuat dari Jinwo. Monster ini komandan dari para kesatria. Dia bernama Igris the Blood Red. Saking paniknya karena musuh kali ini berwarna merah, membuat Jinwo menelan ludah, dan ini yang terjadi. Perlawanan Igris membuat Jinwo benar-benar kewalahan melawannya. Jinwo mencoba menyerang balik, namun semuanya bisa dihindari. Ada satu serangan yang berhasil mengenai Igris, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi Igris. Alhasil, dia pun menyerang balik. Jinwo merasa kecepatan Igris sama seperti dirinya. Namun, Igris memiliki daya penghancur yang benar-benar tak manuk nurul. Selain itu, armornya tidak bisa ditembus dengan belatinya. Seperti inilah adu adrenalin keduanya. これしかない。余裕ぶっこいてんな。 Namun, scene berpindah, memperlihatkan Choi Jong-in yang menuju ke atap suatu gedung untuk menaiki helikopter.
Dia ditunggu beberapa hunter dari guildnya, termasuk Chai Hai-in. Jong-in juga menelepon ketua asosiasi hunter Korea, Go Gun-hee. Dia berterima kasih kepadanya karena telah menyetujui operasi ini. Gun-hee mengatakan ini berkat Jong-in juga yang selalu menyebut Pulau Jeju pada setiap wawancara. Gun-hee juga berpesan kepada Jong-in untuk berhati-hati. Pulau Jeju adalah tempat yang berbahaya. Jong-in mengatakan tujuan kali ini adalah untuk mengukur kemampuan, memberi sedikit serangan, dan mengetahui seberapa kuat monster di sana. Shin kembali kepada Jinwoo yang masih bertarung melawan Igris. Beruntung Jinwoo memakai armor, tapi tetap saja HP Jinwoo berkurang 500. Andai saja dia tidak memakai armor, mungkin Jinwoo sudah mati di sana. Karena kekuatan tidak mempan terhadap Igris, dia pun mengandalkan kecepatannya. Kita lihat saja ya aksi dari Jinwoo. Perlawanan Igris mampu membuat MC kita terpojok sambil terengah-engah nafasnya. Di sisi lain, di rumah Jinwoo, Jinah terlihat sudah menyiapkan makanan malam untuk Jinwoo. Namun karena sang kakak tidak kunjung datang, dia pun melanjutkan belajarnya. Kembali ke Jinwoo, terlihat Igris yang sudah berdiri di depan Jinwoo. Dia mengambil pedangnya dan menebaskannya ke Jinwoo. Sungguh kiu-kiu sekali Jinwoo mampu menahan pedang itu dengan satu tangannya. Dan kita lihat lagi ya perlawanan dari Jinwoo. Akhirnya Igris dapat dikalahkan. Jinwoo merasa beruntung bisa mengalahkan musuh kuat seperti ini. Kekalahan Igris juga membuat Jinwoo mendapatkan kantong 1 juta gold. Selain itu, mendapatkan item rank S, helm yang berbentuk mirip seperti milik Igris. Item tersebut mengurangi fisik damage sebesar 20%. Ada juga rules hand, tapi Jinwoo belum ingin menggunakannya. Dan yang terakhir, batu teleportasi yang hanya bisa digunakan di dungeon ini. Jinwoo heran kenapa dia mendapat batu teleportasi saat seperti ini. Apakah questnya belum berakhir? Di waktu yang sama, muncul banyak portal. Dari portal itu, muncul banyak sekali para kesatria. Kalau dilihat-lihat, sepertinya kesatria itu tidak ada yang sekuat Igris. Jinwoo yakin bisa mengalahkan mereka. Sudah banyak kesatria yang berhasil Jinwoo tumbangkan. Namun musuhnya juga masih banyak yang bermunculan. Di sini Jinwoo menggunakan skill kamuflase. Dia berpikir kunci quest ini ada pada durasinya, bukan mengalahkan mereka semua. Jinwoo bersembunyi di balik suatu pilar. Dia berencana menunggu beberapa waktu, apakah ini tentang durasi atau bukan. Akan tetapi ada monster bertipe penyihir yang mampu mengetahui skill kamuflase milik Jinwoo. Apalagi mana poin Jinwoo tinggal sedikit, membuatnya tidak bisa menggunakan kamuflase lagi. Dibarengi dia tiba-tiba terkena tebasan dari belakang. Durasi pertarungan ini sudah 5 menit. Jinwoo mengeluarkan batu teleportasi karena Jinwoo merasa ini tidak akan menang. Namun belum sempat menggunakannya, satu kesatria menggunakan palu untuk memukul tangan Jinwoo. Alhasil, Jinwoo kehilangan batunya, dibarengi puluhan kesatria yang menuju ke Jinwoo. Setelah kehilangan batu teleportasi instannya, membuat Jinwoo harus berhadapan dengan puluhan monster berzirah yang ada di samping kanan kiri. Kanan kiri, puter-puter wahyu. Karena dijernya yang tidak efektif melawan monster berzirah, alhasil dia melawan mereka dengan tangan kosong saja. Dirinya pun terus melawan para monster yang menyerbunya tanpa henti itu, hingga pada akhirnya kacau parah kondisi Jinwoo kali ini membuatnya memunculkan ingatan tentang dirinya yang dijuluki sebagai senjata terlemah umat manusia.
Sembari mencoba untuk bertahan, Jinwo yang terus mendengar julukan tersebut membuat fokusnya pecah dan memunculkan entah halusinasi atau representasi sosok lainnya. Tapi yang jelas, Jinwo dibayang-bayangi oleh Pak Song, Jo-hye, dan dirinya sendiri yang memintanya untuk tidak memaksakan diri dan lebih baik menyerah saja. Dibarengi scene yang berpindah ke gedung asosiasi Hunter, Pak Gun-hee terlihat memandangi dokumen rahasianya Choi Jong-in yang saat ini sedang OTW ke Pulau Jeju untuk misi pengintaian. Pak Gun-hee tidak bisa ikut bergabung karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung. Yang diingat oleh Pak Gun-hee waktu ikut di Pulau Jeju hanyalah banyak korban yang berjatuhan dan luka yang membekas melihat kejadian yang mengerikan di sana. Kembali ke Jinwo, muncul sosok Jinwo dengan versi masih ngekos di Citayam. Kehadiran bayangan Jinwo itu membuat Jinwo asli kehilangan fokusnya karena sosok tersebut selalu mengeluarkan kata yang menyakitkan. Di sini kondisi Jinwo asli sudah benar-benar enggak karuan. Ditambah dia tidak bisa membeli potion pemulihan tenaga, alhasil hampir mati. Apalagi secara tiba-tiba notifikasi penalti dari sistem muncul karena Jinwo belum melakukan daily quest-nya sama sekali. Meskipun kena penalti, tapi penalti tersebut telah menyelamatkan nyawa Jinwo di saat itu juga. Jinwo dipaksa memasuki zona penalti. Akan tetapi dia sangat bersyukur. Di sini dia bisa membeli potion pemulihan tenaga. Setelah meminumnya, tingkat kelelahannya yang telah mencapai 90-an langsung turun ke angka 0 dalam seketika. Namun ketika Jinwo mau memulihkan HP-nya, sayangnya HP potion tidak bisa memulihkan luka parah yang dia terima sebelumnya. Dan satu-satunya cara agar mendapat pemulihan luka hanya dengan menaikkan level. Akan tetapi また会おう。 Scene berpindah ke apartemen Jinwo. Terlihat Jinah yang terkejut karena sang kakak belum pulang padahal sudah larut malam. Dirinya berharap si kakak bisa pulang tepat waktu karena ada pertemuan orang tua atau wali murid di sekolahnya. Jinwo mempersiapkan dager bernama Knight Killer seharga 2.800 gold. Fungsinya adalah memberikan damage sebanyak 25% terhadap monster bertipe Zirah. Dan juga dia menggunakan run yang di-drop oleh Igris sebelumnya. Setelah berhasil memakai run tersebut, Jinwo pun menyadari skill itu ialah skill yang dipakai oleh si Igris. Dengan persiapan yang sudah matang, Jinwo berharap ini akan berhasil. Meskipun Jinwo berhasil menumbangkan banyak sekali monster dengan sangat mudah, namun Jinwo ngerasa aneh banget. Kenapa monster-monster di sana yang tidak berkurang sama sekali? Ditambah lagi ada Mage yang selalu mengeluarkan sihirnya, tapi dia tidak pernah memberikan perlawanan sama sekali. Di sini Jinwo baru tersadar, ternyata si Mage itulah yang memanggil pasukan monster berzirah selama ini tanpa henti. Alhasil Jinwo mencoba mengincar si Mage burik tersebut, dan ini yang dia lakukan. あと4体。 Meskipun menghabisi 3 Mage, sayangnya di sini si golem baja itu belum menghilang dari sana. Jinwo yang sudah muak pun langsung mengerahkan semua kekuatannya untuk menghabisi golem tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil menyelesaikan questnya, Jinwo mendapatkan sebuah job dengan kelas yang sangat tinggi. Namun sayangnya, di sini Jinwo nggak dikasih opsi selain menjadi seorang necromancer. Padahal Jinwo pengen banget jadi assassin lagi, yang mainnya barbar. Namun sistem seolah memancingnya dengan memberitahukan bahwa necromancer adalah sebuah hidden job. Jinwo pun jadi bimbang dan memutuskan untuk berpikir secara jernih. Nah, di tengah-tengah dirinya yang lagi mikir, Jinwo pun mendapat pencerahan begitu kakinya menyenggol salah satu zirah monster di sekitarnya. Dan pencerahan yang dimaksudkan yaitu skill pemanggilan para pasukan Knight. Lagian juga nggak ada aturan necromancer dilarang bertarung di garis depan, seperti si Mage yang dia bunuh barusan. Maka dari itulah si Jinwo ini langsung menerima tawaran tersebut.
Di tengah Jinwoo yang masih kagum dengan apa yang baru saja terjadi, dirinya pun kembali dibuat terkejut ketika job necromancer-nya yang langsung naik tingkat menjadi Shadow Monarch. Dijelaskan, job Shadow Monarch itu bisa menaikkan skill dan juga poin status khusus job tersebut sebanyak 10 kali. Karena telah mendapatkan jobnya itu, Jinwoo pun merasa semuanya telah selesai. Enggak lama kemudian, Jinwoo nampak terkejut karena kini dirinya bisa mendengar suara jeritan yang penuh penderitaan dari para jasad monster di sana. Setelah penanda penyerapan bayangan muncul, Jinwoo yang ingin mencoba salah satu skillnya pun terlihat harus mengatur ucapan perintahnya sendiri, yaitu bangkitlah. 起きろ。 Telah membangkitkan cukup banyak pasukan monster berzirah, nampaklah Jinwoo yang membaca deskripsi singkat dari skill menyerap bayangan dan menyimpan bayangan, di mana skill penyerap bayangan bisa menyerap mana dan menciptakan prajurit. Sedangkan skill penyimpanan bayangan bisa menyimpan dan juga mengeluarkan bayangan tersebut kapanpun yang diinginkan. Selain Knight, ada juga ahli sihir. Bahkan masing-masing dari mereka juga memiliki rank-nya sendiri. Hal tersebut membuat Jinwoo menyadari jika dirinya bisa menyerap bayangan rank A atau S sekalipun. Itu artinya dia bisa menyerap kekuatan Igris seperti saat dia masih hidup. Namun apesnya, pembangkitan pertama Jinwoo gagal, membuat kesempatannya tinggal 2 kali lagi. Alhasil, Jinwoo harus fokus lagi. Namun sayangnya, kesempatan kedua gagal lagi. Kesempatan terakhir ini, Jinwoo mengatakan bahwa Igris diminta untuk berhenti menunggu raja yang entah kapan akan kembali. Dia meminta Igris untuk tidak hanya diam dan membiarkan pedangnya berkarat. Jinwoo juga meminta Igris untuk berhenti melindungi kursi keparat yang tidak ada lagi di dunia ini. Dan lindungilah aku yang ada di hadapanmu. Bangkitlah. 起きろ。今この瞬間にも生まれているので。 Membuat Jinwoo serasa seperti raja bagi para kesatria, termasuk Igris di sana. Merinding juga. Cerita pun ditutup dengan memperlihatkan rombongan Choi Jong-in yang mendapati seekor monster semut dari Pulau Jeju yang sebelumnya terlihat melintasi lautan dengan cara terbang. Yang artinya monster semut Pulau Jeju ini sudah berevolusi sampai bisa memunculkan sayapnya dan tamat. Gimana? Alur dari solo leveling ini keren gak? Kasih rating dulu dong, tulis di kolom komentar. Baiklah, nantikan alur anim-anim yang lainnya ya.